Dunia terjerumus ke dalam kekacauan akibat perang ribuan tahun antara iblis dan manusia. Saling bertarung sambil menanti dunia baru. Sayangnya, umat manusia tak punya harapan melawan musuh-musuh iblis itu. Iblis ini dengan senang hati memerintah umat manusia sambil membunuh salah satu putra mereka demi meminjamkan darahnya pada klannya untuk membangun dunia mereka sendiri dan menabur harapan terakhir bagi umat manusia. Tiba-tiba, muncullah seseorang yang akan hadir di saat-saat tergelap umat manusia. Untuk membuka jalan, iblis itu mengalihkan pandangannya ke musuh baru. Dan dengan cepat menyadari bahwa penantang baru ini harus dianggap serius saat mata mereka bertemu. Penyihir itu dengan cepat menggunakan keterampilan penyembuhannya, cahaya penyembuh yang akan melukai iblis. Sambil membantu sekutunya memulihkan kekuatan mereka, yang membuat manusia kagum. Maka, saat pasukan manusia merasakan kekuatan mereka meningkat, para antek iblis merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini membuat si iblis waspada dan penasaran tentang musuh yang tiba-tiba terlalu kuat ini. Petarung kegelapan itu memutuskan untuk mengabaikan banyak pertanyaan dan menyerang sang pahlawan dengan lagu api neraka pamungkasnya dengan raungan dahsyat, tinju api iblis, yakin itu akan cukup untuk membunuhnya. Tapi penyihir yang memprediksi serangan itu menggunakan perisai cahaya penghancur yang menyedot dan menyerang serta melukai setiap keturunan iblis, bayangan, atau zombie di dekatnya. Dengan itu, pemuda itu memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Melihat gerakan terkuatnya diblokir membuat iblis bingung dengan kenyataan bahwa umat manusia memiliki pembela sekuat ini. Tiba-tiba mantra itu berubah bentuk dan mulai menyembuhkan monster iblis sambil merusak sekutu pahlawan kita. Hal ini membuatnya sangat bingung, karena mantra yang seharusnya menjadi pemulih justru memusnahkan. Saat itu, pemuda itu terkejut saat iblis menyelinap di belakang punggungnya dan menegaskan bahwa dia punya jawaban untuk pertanyaan ini. Karena ini sebenarnya adalah perbuatannya sendiri. Hal ini membuat sang pahlawan bingung, karena ini adalah akibat kesalahan kode. Sementara itu, iblis itu ketakutan menyadari bahwa pemuda yang langsung melenyapkan sekutunya sendiri ini, ternyata lebih buruk dari bangsanya sendiri. Maka berdirilah iblis dan pahlawan di udara, di atas pasukan neraka yang telah pulih. Melihat ini, si bertanduk memutuskan untuk mendapatkan penyihir itu di pihaknya. Mengundangnya untuk mendominasi alam ini bersama para iblis. Sang protagonis merasa lega karena iblis ini diprogram untuk bertindak seperti itu. Terjadi gangguan pada hari pertama pengujian. Ketika seorang penyihir secara tidak sengaja melenyapkan sekutunya sendiri. Dia tak punya pilihan selain bekerja sama dengan para iblis, yang dengan bangga memberinya tahta, menyatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Sang protagonis tidak punya cara untuk kembali ke dunianya dan takut kalau dirinya akan ketahuan sebagai seorang pemula. Tepat saat itu, suara menarik perhatian mereka. Kehadiran feminin memasuki ruangan. Ini tak lain adalah Sky Silenkis, kapten pasukan Sucubus, yang menegaskan bahwa dia belum pernah melihat yang seperti pahlawan kita ini. Iblis itu kemudian bersandar pada si manusia dan bertanya apakah dia diizinkan menelanjanginya. Demi penelitian, dan sementara mulut pemuda itu mendesaknya untuk menjauh darinya. Hatinya yang gembira berdoa agar gangguan ini berlangsung selama mungkin. Maka Sky mencoba menggunakan kekuatannya untuk memikat pemuda itu, yang dengan cepat meraih tangannya begitu dia sadar kembali. Sebelum menariknya dan memukul pantatnya sebagai hukuman atas kelancangannya. Meninggalkan si rambut merah terkejut dan yang lainnya senang. Dengan itu, pahlawan kita terus menghukum Sucubus itu. Hal ini membuatnya terkejut karena manusia ini menolak pesonanya. Namun ternyata pahlawan kita adalah orang yang merancang pengaturan menggoda dirinya. Membuatnya berpikir bahwa akan mudah baginya untuk mengendalikan iblis itu seperti ayah, saat dia mencoba menghentikan Sucubus dan iblis merah berkelahi. Pahlawan kita ingin menikmati waktunya terjebak dalam game, asalkan si pembuat onar itu tidak muncul saat dia hendak memarahi mereka berdua. Tiba-tiba, pemuda itu menyadari sesuatu. Penyihir itu melompat menghindar dari noda hitam itu. Setelah menyaksikan kemunculan rantai kegelapan itu, pahlawan kita mulai bertanya-tanya apakah iblis spesifik itu telah tiba. Namun, saat dia mendapati dirinya terikat ke tanah, pemuda itu menyadari bahwa dia benar-benar berada di hadapan si pembuat onar. Saat Shed, komandan pasukan iblis bayangan dan peti pikiran gelap, membuat penampilannya, bingung dengan sebutan ayah, pemuda itu masih terkejut dengan kehadirannya di sini. Shed bertanya pada bocah itu tentang orang-orang yang telah dia ayahi. Hal ini membuat pahlawan kita berada dalam posisi sulit karena dia punya ide buruk untuk memberikan iblis terkuat kekuatan telepati. Komandan iblis bayangan menuntut jawaban, mengancam akan merenggut nyawa pahlawan itu. Sang protagonis mencoba tetap tenang di depan iblis berpakaian putih itu. Walaupun karakter yang telah dia ciptakan membuatnya benar-benar panik. Dengan itu, Shed mempersiapkan diri dan meluncurkan skill ofensif level 70, tusukan bayangan, pada pahlawan kita, yang mengabaikan semua pertahanannya. Melihat ini, iblis merah harus menerobos masuk dan melindungi sekutu barunya dari yang lama.
Iblis itu kemudian menegaskan bahwa Shed tidak punya hak atas teman-temannya saat berada di rumahnya. Dengan itu, iblis itu mengaktifkan kekuatan membaca pikirannya dan membenamkan dirinya ke dalam pikiran pahlawan itu, hanya untuk disambut dengan pikiran-pikiran paling indah karena inilah cara pahlawan kita. Melawan balik. Begitu saja, komandan pasukan bayangan itu mendapati dirinya dibombardir dengan pemandangan-pemandangan indah. Namun, tepat saat itu, si merah itu mencoba meminta maaf pada pahlawan kita atas nama komandan pasukan bayangan. Melihat betapa dia takut pada kekuatan sang protagonis, pemuda itu mendapati dirinya menatap dada iblis itu sambil mencoba memikirkan ciri-ciri feminin yang menarik, membuatnya memiliki pikiran lain yang segera coba dihalau oleh Sades. Begitu saja, sang protagonis memiliki pikiran yang paling konyol, lucu, dan menjijikkan tentang teman barunya itu, meninggalkan Sades dan dirinya sendiri dalam rasa jijik yang mendalam. Dengan itu, Sades meminta iblis merah Doom untuk berhati-hati saat dia membawa pada raja. Intel terbaru tentang dunia baru ini. Sades kemudian mengungkapkan bahwa pemuda itu telah membangkitkan minatnya. Dengan itu, iblis terkuat itu berjalan menuju pintu keluar sambil berharap agar sang protagonis tetap hidup untuk reuni mereka berikutnya. Doom kemudian memujinya karena menjadi orang kedua yang berani melawan Sades setelah raja. Dan sementara sang pahlawan menyadari bahwa kembalinya Sades akan menandai kematiannya, Doom ingin merayakan aliansi mereka. Setelah pesta, pahlawan kita, yang masih tidak bisa keluar dari permainan, memutuskan untuk melarikan diri dari para iblis karena beberapa dari mereka memiliki kartu as yang hebat dan mencari perlindungan dengan musuh mereka, klan malaikat, sambil memikirkan solusi. Namun, saat dia mencoba menuju pintu keluar, seseorang menghentikannya. Pahlawan kita merasa ketakutan saat Hellfire Bringer Doom, yang seharusnya mabuk, muncul tepat di depannya, tapi si merah menegaskan bahwa sebagai salah satu dari 8 iblis terkuat, dia selalu sadar. Doom kemudian menunjukkan betapa cemasnya pahlawan kita saat berinteraksi dengan iblis bayangan. Ini memenuhi pemuda itu dengan ketakutan saat dia mempersiapkan diri untuk melawan. Berpikir bahwa dia telah ketahuan, Doom kemudian mendekati pahlawan kita dengan wajah mengancam dan menegaskan bahwa dia cukup pintar untuk sepenuhnya menyadari apa yang dibisikkan Sades kepada sang pahlawan sebelum pergi. Si merah itu kemudian tiba-tiba jatuh berlutut dan memohon pada pemuda itu untuk tetap tinggal. Karena dia berasumsi bahwa pahlawan kita telah diam-diam diundang ke jajaran bayangan. Pahlawan kita yang lega merasa senang telah merancang Doom menjadi idiot seperti itu. Karena dia menegaskan kepada si merah bahwa Sades tidak layak untuknya. Dengan itu, Doom yang lega bertanya kepada pemuda itu tentang tempat yang dia tuju. Namun saat itu, mereka terganggu oleh suara perkelahian saat dua iblis sedang bertarung. Yang pertama mencoba memasuki gua pelebur api untuk mendapatkan sumber daya bagi kaumnya. Sementara yang kedua menegaskan bahwa dia tidak boleh karena malaikat dan monster tinggal di sana. Ini mengingatkan sang perancang bahwa dia juga telah menciptakan monster bersama dengan makhluk ilahi dan iblis. Dengan itu, dia menegaskan kepada Doom bahwa dia ingin memasuki gua karena berisi sesuatu yang dia cari. Sementara itu, para malaikat terkejut karena para iblis telah menang dan nasib orang asing itu tidak diketahui. Hal ini membuat mereka bingung karena bencana yang ditinggalkan terlalu besar untuk kelompok kecil iblis yang menyebabkannya. Dengan itu, wanita itu mulai berdoa kepada penguasa waktu untuk kekuatan, memungkinkannya untuk menggunakan Fata Morgana masa lalu level 70. Mantra malaikat yang kuat yang memungkinkan seseorang untuk melihat adegan masa lalu yang dipilih. Dengan itu, semua menyaksikan adegan pahlawan menghancurkan tempat itu dan betapa mengancamnya dia saat itu. Kekuatan ini membuat para malaikat takut padanya. Dengan itu, semua mulai berspekulasi bahwa manusia itu adalah iblis dan melihat bagaimana Doom menyerah padanya. Beberapa berspekulasi lebih jauh, yang mendorong mereka untuk mendaftarkannya sebagai musuh nomor 1 klan mereka, dan untuk meminta Lai Mengfen, yang terkuat dari kaum mereka, untuk memasuki pertarungan karena itu adalah tugas tertinggi mereka untuk memberantas ras lawan. Segera, gunung berapi menuangkan sungai lava yang besar di alam rahasia level 70. Di mana kelompok yang terdiri dari 10 orang lebih disukai. Pahlawan kita bertanya kepada iblis tentang alasan kehadirannya di sini. Jadi Doom menjelaskan bagaimana dia ada di sini untuk membantunya di tempat mematikan yang penuh dengan malaikat ini. Dan meskipun berpura-pura lega, pahlawan kita ternyata kesal, padahal dia berharap menghubungi klan malaikat di tempat ini. Sang mage kemudian memutuskan untuk menghancurkan tekad Doom dengan menendang kerikil kecil ke lava. Melepaskan suara mengancam yang menyatakan bahwa ia menunggu orang luar di lapisan ketiga. Dengan itu, pancaran api yang dahsyat dilepaskan, membuat pasukan tentara api neraka panik. Doom lalu meminta pemuda itu untuk menyerahkan masalah ini padanya, seraya menggunakan mantra pertahanan terkuatnya, dinding neraka. Tapi melihat para prajurit masih terluka, Doom menyadari bahwa ini adalah gas panas yang menembus pertahanan.
yang berarti semua akan terus menderita sampai mati. Ini membuat protagonis menyadari bahwa hanya perlu satu pukulan kecil untuk membasmi monster yang sekarat itu, maka dia memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Namun, tepat saat itu, iblis yang dia serang mulai sembuh. Dengan itu, si karakter kejutan mulai melarikan diri karena dia harus menemukan para malaikat dengan segala cara, sementara Doom mencoba memperingatkannya tentang betapa mematikannya berkeliaran sendirian di alam ini. Pemuda itu tidak terkesan dengan kerusakan berkelanjutan akibat kehilangan darah. Mengingat dia adalah seorang penyembuh, dan dengan itu dia menggunakan keterampilan pemulihan, cahaya bintang. Namun, yang mengejutkan, dia malah mulai kehilangan kesehatan. Tepat saat itu, sebuah jendela muncul dan memberitahunya bahwa dia terluka karena pasif tangan ceroboh yang membalikkan efek keterampilan pemain. Dengan kekuatannya meningkat setiap level. Pasif ini adalah akibat dari gangguan sistem yang membuat pahlawan kita geram. Karena dia yakin akan mati jika kehilangan kekuatan penyembuhannya. Tepat saat itu, Doom menyerbu monster yang menyerang si penyembuh. Dan menghabisinya dengan satu pukulan karena berani menyerang sekutunya. Dengan itu, si merah meyakinkan manusia itu bahwa dia akan aman selama dia berdiri di sini. Para prajurit kemudian memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak bisa melawan monster-monster itu. Lebih lama lagi, ini membuat pahlawan kita khawatir karena monster-monster itu telah memblokir semua rute pelarian. Dengan para prajurit di ambang kematian, Komandan Iblis saja takkan cukup melindungi sang pahlawan. Melihat ini, si penyembuh menegaskan pada Iblis bahwa satu-satunya harapan mereka adalah menghadapi para monster secara langsung. Dengan itu, Doom menerjang pasukan musuh dengan serangan api nerakanya. Sang protagonis selalu memberitahu si merah bahwa mereka harus kabur dari lapisan pertama. Sebelum kehilangan darah menjadi fatal, maka Iblis dan manusia itu mencoba secepat mungkin. Namun para monster mulai mengungguli para prajurit Iblis. Maka, sang pahlawan mulai menyesal mendesain level ini terlalu panjang. Saat itu juga, pemuda itu dipenuhi ketakutan ketika monster raksasa mencoba mengejutkannya dari belakang. Hal ini membuat pahlawan kita geram karena musuh-musuh ini sangat menunda kenaikannya ke lapisan kedua. Dengan itu, Doom, yang merasa kalah jumlah, meminta bantuan sang pahlawan. Karena tak punya waktu lagi, pahlawan kita mulai mengutuk monster itu. Dan memutuskan untuk melepaskan serangan bulan hukuman cahaya bintangnya sebagai serangan bunuh diri. Untuk menghabisi dirinya sendiri bersama teman dan musuh. Si penyembuh bertekad untuk membawa semua orang bersamanya dalam kejatuhannya. Hal ini membuat Doom waspada karena dia dan yang lainnya tak punya waktu untuk mencari perlindungan. Namun saat itu juga, si merah merasakan kekuatan itu. Saat dia dan rekan-rekannya mulai sembuh secara tiba-tiba. Tepat saat itu, salah satu monster menyerangnya. Hanya untuk dirobek-robek oleh Doom sambil menegaskan bahwa staminanya telah pulih. Dan sementara pahlawan kita tak dapat memahami plot twist yang tiba-tiba ini. Doom menegaskan bahwa dia telah mengejutkannya sebelum bertanya apakah semua kemampuan pemulihan bos semenakutkan ini. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya mengerti bahwa bug itu memberinya pasif yang mengubah keterampilan serangnya menjadi keterampilan penyembuhan bagi ras iblis. Namun meskipun begitu, pahlawan kita masih fokus memulihkan kesehatannya sendiri. Tepat saat itu, pemuda itu mendapat pemberitahuan dari sistem bahwa dia naik level setelah mendapatkan pengalaman membantu. Hal ini membuat pahlawan kita bingung. Tetapi kemudian dia ingat bagaimana program itu memungkinkan pemain untuk naik level dengan membantu orang lain. Setelah melihat ini, pemuda itu teringat bagaimana batas HP-nya meningkat seiring levelnya. Dan bagaimana dia bisa menyembuhkan iblis meskipun tidak bisa memulihkan kesehatannya sendiri. Dengan begitu, si pencipta menyunggingkan senyum karena dia akhirnya menemukan solusinya. Maka dia memanggil si merah dan memberitahunya bahwa mereka akan segera melakukan pembantaian. Hal ini memenuhi Doom dengan kegembiraan dan sensasi. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk meningkatkan kekuatan para iblis. Melihat bagaimana mereka akan mematuhi perintahnya. Begitu saja, semua makhluk neraka memiliki pertahanan dan serangan yang meningkat sebanyak 100 poin. Dengan begitu, Doom menegaskan kepada lawannya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Membuat pemain Chenji berkomentar tentang kurangnya kehati-hatian si merah saat dia naik ke level 24. Tepat saat itu, Doom merasakan tangan raksasa menyerang ke arahnya dari belakang. Dan sementara Doom berasumsi bahwa dia menyadari kesalahannya terlalu terlambat, Chenji menegaskan bahwa dia akan melindunginya. Saat dia menguji kekuatan baru yang memungkinkannya mengikat si merah dalam rantai kehijauan. Ini tidak lain adalah rantai debu hukuman cahaya bintang yang seharusnya menjerat target dalam rantai debu bintang yang membara. Tetapi sekarang memberikan debuff acak melalui rantai selama 10 detik. Begitu saja, Doom mulai sembuh. Tepat saat itu, rantai itu putus, menghasilkan ledakan dahsyat yang melenyapkan monster penyerang. Dengan begitu, Doom dibuat kagum oleh kemampuan manusia itu saat dia memintanya untuk
Biarkan dia menangani sisa binatang buas itu ketika dia tiba-tiba merasa khawatir. Karena 3 monster menyerang penyembuh itu dari segala arah. Dia memberitahu Demon Rush tentang penyelamatan temannya setelah menyadari dia belum juga memulihkan seluruh kekuatannya, lalu tiba-tiba terkejut melihat bagaimana manusia itu membunuh monster, yang merupakan buah dari skill yang error, memulihkan kesehatan target, dan memberikan salah satu buff-nya secara acak kepada pengguna untuk sementara waktu. Kejutan ini membuat pahlawan kita terheran-heran karena dia mendapatkan kemampuan bertarung jarak dekat si merah. Sementara itu, di pintu masuk tempat para penjaga berdiri, para iblis menyadari sebuah kehadiran yang mendekat. Maka mereka dengan cepat menuntutnya untuk pergi karena alam ini sekarang berada di hadapan tuan mereka atau mati. Namun, gadis bersayap itu mengabaikan peringatan dan menunjukkan bagaimana ada total 12 musuh yang diperlengkapi dengan baik dan terlatih, membuat mereka menyadari bahwa dia adalah malaikat. Karena petarung surgawi itu menunjukkan bagaimana mereka minum sebelumnya dan bagaimana mereka bisa memiliki kecepatan reaksi yang lambat, membuat para iblis berpikir bahwa dia memuji mereka. Namun, tepat ketika para penjaga memutuskan untuk mengakhirinya, musuh alami itu telah menyimpulkan tindakan terbaik, yaitu memenggal kepala mereka semua dengan kecepatan tinggi. Dengan itu, dia menyarungkan pedangnya dan memberitahu yang lain bahwa mereka sekarang bisa melanjutkan perjalanan mereka. Orang tua itu mencoba memperingatkan Meng Fen bahwa meskipun dia adalah yang terkuat dari ras mereka, dia tetap harus waspada terhadap musuh dengan kekuatan yang tidak diketahui. Namun Meng Fen meyakinkannya dan menegaskan bahwa musuh ini pasti memiliki titik lemah terlepas dari kekuatannya, dan menjelaskan bagaimana dia akan dengan cepat menemukannya untuk membunuh iblis itu. Sementara itu, pemuda itu menggunakan hukuman cahaya bintang badai debu bintangnya untuk melancarkan teknik kerusakan area yang dahsyat. Dengan itu, protagonis menyarankan untuk melanjutkan ke lapisan berikutnya karena yang pertama sudah diselesaikan, membuat Du senang bukan kepalang. Namun, saat itu, pemuda itu menjadi korban serangan menyelinap, yang dia blokir dengan tengkorak monster di tangannya. Begitulah, pahlawan kita dengan mulus menghentikan panah curi itu. Tapi kenyataannya, pemuda itu panik, merasa terancam maut. Dan dengan itu, dia jadi tertarik dengan si pembunuh misterius ini. Saat itu juga, dia mengenali siapa penyerang kejutan ini. Tak lain dan tak bukan, malaikat terkuat itu sendiri. Hal ini membuat pahlawan kita jadi salah tingkah dan kegirangan. Du memberitahu protagonis tentang tindakan selanjutnya. Sementara para malaikat terkejut dengan iblis yang mendekat setelah menghalau serangan petarung terkuat mereka. Sebelum bertanya-tanya, apakah dia yang seorang diri membantai semua monster itu? Melihat ini, Meng Fen bersiap siaga. Pahlawan kita menyapa mereka dengan senyum polos. Namun di matanya, pemuda itu memasang ekspresi menyeramkan saat menegaskan bahwa dia sudah menunggunya. Hal ini membuatnya jijik. Maka, Meng Fen dengan cepat meraih pedangnya dan menyerbu pahlawan kita. Dengan itu, saat mereka berdua beradu pedang, pahlawan kita mulai berpikir bahwa dia tidak boleh menghabiskan waktu lebih lama lagi di alam ini. Saat sang malaikat menyerbu sang penyembuh iblis, pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak mengerti alasan di balik serangan mendadak ini. Dan sementara dia mencoba untuk berbicara dengan gadis itu, gadis pedang itu tidak ingin mendengarnya sama sekali. Meng Fen lalu menggunakan observasi tajamnya, memungkinkannya untuk memeriksa statistik targetnya untuk sesaat, memungkinkannya untuk menemukan bahwa keterampilan bertarung Du akan hilang dalam 8 detik. Dengan itu, sang malaikat menyerbu langsung. Protagonis kemudian menegaskan bahwa dia harus mendengarkannya sebelum waktu mereka habis, dengan nada mengancam. Melihat ini, Meng Fen terbang ke udara, menantang pemuda itu untuk menyerangnya. Dengan itu, pedang sang malaikat penyerang pun meluncur. Pemuda itu mencoba menggunakan teknik tebas pedangnya, Clay Slash. Untuk membalasnya, Meng Fen hampir saja mengenai pahlawan kita. Namun, tepat pada saat itu, sang protagonis yang meraih pedangnya di tengah penerbangan menegaskan bahwa dialah pemenangnya. Membuat sang malaikat kebingungan. Saat itulah, si bersayap menyadari betapa jauhnya lawannya melampaui dirinya saat dia ditebas. Gadis itu jatuh dari langit. Melihat ini, para monster menyerbunya. Meng Fen, yang baru saja menderita kekalahan telak, tidak bisa melawan balik. Namun, tepat pada saat itu, monster itu ditebas menjadi 2 bagian. Manusia yang menyelamatkan sang malaikat bertanya apakah dia sekarang siap untuk berbincang dengannya. Penampilan ini membuatnya dipuji oleh Doom dan para pengikutnya. Melihat bagaimana sang penyembuh ternyata ahli dalam seni bela diri, ini membuat para malaikat ketakutan karena petarung terkuat mereka jatuh di tangan pahlawan kita, yang membuat mereka menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Pemuda itu kemudian meminta penjelasan atas kekerasan tiba-tiba ini seraya menegaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Akan tetapi, kata-kata ini memicu amarah Meng Fen saat dia bersumpah untuk membalaskan dendam para malaikat yang telah dibantai oleh sang pahlawan. Namun,
Pemuda itu tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba, dia teringat awal petualangannya dan menyatakan bahwa banyak kematian itu adalah kesalahan yang dia perbuat. Tiba-tiba, sebuah suara mengancam menegaskan dirinya merasa jengkel. Karena orang luar telah menghabisi semua pelayannya. Para iblis kemudian dipenuhi ketakutan saat entitas itu berjanji akan menjebak mereka di sini. Sistem lalu memberikan pahlawan kita gelar pembantai api meleleh karena telah membersihkan sarang ini, dan memberitahunya bahwa pintu keluar akan tertutup karena mode sulit diaktifkan. Dengan bos yang murka, seketika, gua itu mulai berguncang. Pahlawan kita dengan sigap meraih sang bidadari dan menariknya menjauh dari bahaya. Tepat saat itu, tanah di bawahnya meledak. Dengan itu, Meng Fen menuntut alasan di balik penyelamatan itu. Maka pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak akan berdaya tanpa dirinya. Mengingat tujuannya adalah mencapai perkemahan bidadari, membuatnya terkejut dan tersipu malu. Saat mereka melarikan diri, pemuda itu meminta si merah untuk mempercepat larinya. Namun Dum meyakinkannya dengan menyatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Saat sang bidadari hendak terbang menjauh, orang tua itu meminta gadis itu untuk melarikan diri secepat mungkin karena pintu keluar hampir tertutup. Tepat saat itu, Meng Fen meraih pahlawan kita, mengembangkan sayapnya, dan terbang menjauh bersamanya sambil menunjukkan betapa lambatnya dia. Dimulailah pelarian udara itu. Ketika tiba-tiba mereka berdua mendapati diri mereka di bawah meteor api yang meluncur turun. Pemuda itu memutuskan untuk segera turun tangan saat dia menghancurkan batu besar itu. Sebelum mencapai mereka, dengan itu, pintu keluar terhalang sebelum mereka bisa melarikan diri. Protagonis kemudian mengusulkan kepada Meng Fen untuk mengalahkan bos api meleleh bersama-sama. Karena ini adalah satu-satunya cara mereka untuk melarikan diri dari alam rahasia ini. Namun, si bersayap itu menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan iblis. Tepat saat itu, mereka berdua bergabung dengan Dum dan para anteknya. Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar mengutuk para malaikat dari jauh di dalam gua. Yang mengejutkan Meng Fen, monster lava yang kuat tinggal di bagian terdalam gua, yang merupakan lapisan ketiga, dan ia membantai para malaikat. Salah satu pria yang terluka memohon kepada sekutunya di lapisan pertama untuk menyelamatkan mereka. Monster lava itu kemudian menegaskan bahwa dia akan mencabik-cabik pembunuh budaknya setelah membantai para malaikat. Dengan begitu, sang protagonis memutuskan untuk memanfaatkan malaikat terkuat dan Komandan Dum demi membantai bos dan kabur dari penjara bawah tanah, karena ia siap mendapatkan hadiah tersembunyi di gua ini. Dan sistem memberitahu pemain bahwa tantangan telah diperberat dengan meningkatkan kekuatan monster. Karena itu, para monster pun dihidupkan kembali. Hal ini membuat protagonis terkejut, sistem ini sudah keterlaluan. Saat monster-monster yang hidup kembali menyerbu para pembunuh mereka, para iblis terkejut saat sang malaikat menyadari bahwa mereka harus membantai mereka lagi. Dengan begitu, Dum menyerbu maju, menegaskan bahwa dia tidak akan mengikuti perintah malaikat. Meng Fen lalu menggunakan keahliannya, pedang bulu, memungkinkannya melepaskan hujan bilah pada monster, yang tetap tidak terpengaruh oleh serangan itu. Hal ini membuat sang malaikat khawatir bahwa monster di dalam gua mungkin merepotkan. Melihat betapa kuatnya mereka, seraya mendesak untuk menyelamatkan teman-temannya, Dum bertarung dengan sengit, menegaskan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh monster yang sama. Untuk kedua kalinya, sementara itu, pahlawan kita malah terhibur dengan reanimasi ini karena ini adalah alasan yang tepat untuk menguji item yang dimenangkan dari sistem. Dengan begitu, item pembantaian api telah dilepaskan, memungkinkan penggunanya untuk menggandakan kerusakan kritikal yang ditimbulkan pada target. Ini memberi sang pahlawan muda pencapaian jagal api beserta efek semua kelas khusus yang sangat meningkatkan kerusakan kritikal pada lawan berapi berdasarkan pada input mananya. Sang protagonis terkesan dengan hadiah dari sistem dan menyadari bahwa akan menjadi kepentingan terbaiknya untuk mendapatkan item terkuat di alam ini sebelum pergi. Dan sementara Dum yang haus darah merasa tidak puas karena intervensi penyembuh malaikat itu sampai terpukau dengan kekuatannya. Tiba-tiba, salah satu pelayan Dum bergegas menghadap tuannya dan melaporkan bahwa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk telah dibantai abis oleh klan musuh. Hal ini membuat si merah terkejut, lalu berbalik menuduh gadis itu telah merenggut nyawa para prajuritnya. Dengan itu, Dum menyerbu ke arahnya untuk membalaskan dendam para anak buahnya yang gugur. Si protagonis tidak punya pilihan selain turun tangan. Pahlawan kita menjelaskan kepada komandan yang murka bahwa mereka perlu bekerja sama agar bisa selamat, daripada terus menyimpan dendam. Mendengar ini, Dum menuntut penjelasan karena si pahlawan ingin melindungi dan bekerja sama dengan si pembunuh bersayap itu. Si pahlawan memutuskan untuk mengarang kebohongan yang meyakinkan, karena dia takut dengan reaksi iblis itu. Setelah mengetahui bahwa dia ingin berkhianat, namun, karena tak mampu menemukan alasan yang masuk akal, pemuda itu mengaku telah jatuh cinta pada si bersayap. Hal ini membuat para iblis benar-benar terkejut.
Pemuda yang menciptakan karakter Lai Mengfen itu dengan mudahnya berperan sebagai pengagumnya, sambil mulai menceritakan latar belakangnya. Pertunjukan ini cukup untuk menipu Dum, yang kini yakin bahwa pemuda itu benar-benar jatuh cinta. Lai Mengfen dengan cepat membebaskan diri dari cengkeramannya. Melihat betapa baiknya orang ini mengenalnya, dia menegaskan bahwa mulut manisnya tidak akan cukup untuk mempesonanya, karena dia takut dia punya niat buruk. Si protagonis mengaku jujur dan menegaskan bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk membersihkan gua ini. Dengan itu, Lai Mengfen memutuskan untuk menggunakan si pahlawan sebagai cara untuk membebaskan bangsanya. Mengklaim bahwa dia harus membantunya untuk membuktikan perasaannya padanya. Sementara Dum, yang takut akan kekuatan pemuda itu, mulai berpikir bahwa akan lebih baik untuk membawa malaikat yang kuat seperti Mengfen ke pihak mereka. Maka sang protagonis memimpin jalan, mereka akan berjuang demi kelangsungan hidup. Si penyembuh licik merasa puas karena berhasil membodohi malaikat dan iblis. Dan begitu dia mendapatkan hadiah alam ini, pemberontakan potensial mereka akan mudah ditangani. Dengan begitu, mereka bertiga tiba di lapisan kedua alam rahasia. Setelah menunjukkan bahwa gerbang ke tingkat berikutnya ada di puncak, Mengfen melebarkan sayapnya dan melesat ke sana, tapi sang protagonis mencoba menghentikannya. Menurutnya, terbang dilarang di level ini, membuatnya penasaran. Tiba-tiba, Lai Mengfen tersambar petir. Pemuda itu bergegas menghampiri sang malaikat yang terjatuh, tetapi saat dia memeriksanya, gadis itu menegaskan bahwa dia tidak terluka parah. Saat itu, Dum mencoba mendaki gunung karena terbang menjadi tidak berguna. Hal ini membuat sang pemain waspada dan mendesak si merah untuk tetap di tempatnya. Membuat Dum menyadari bahwa dia juga berada dalam situasi berbahaya. Tiba-tiba, iblis itu terlempar oleh semburan lava mendadak, membuatnya jatuh ke tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Ini mengejutkan pemuda itu karena semburan lava seharusnya tidak diprogram untuk menjadi sekuat ini. Saat itu, sistem memberitahunya bahwa semua kerusakan yang terjadi di lapisan ini akan dilipat gandakan karena peningkatan kesulitan. Membuat pemuda itu mengerti mengapa kedua sekutunya yang kuat terluka. Melihat ini, sang protagonis memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Maka dia mulai memvisualisasikan jalannya. Melihat bagaimana tingkat kesulitan permainan tidak penting bagi pahlawan kita karena dia adalah pembuat game yang menciptakan dan menghafal jalur teraman. Tanpa monster di lapisan ini, pahlawan kita hanya perlu tetap berada di jalan yang aman untuk melewati level ini. Namun tiba-tiba, pemuda itu menginjak jebakan. Saat dia lolos dari ledakan pada saat terakhir, sang pahlawan terkejut karena tempat ini seharusnya tidak dipasangi jebakan. Tiba-tiba, ledakan lain terjadi, menerbangkan pahlawan kita dari gunung. Kejatuhannya membuat Dum khawatir dan waspada. Si protagonis sulit percaya kegagalannya, padahal dia yakin sudah memilih jalan yang aman. Saat itu juga, sistem memberitahunya bahwa jalan aman telah diatur ulang karena permainan menjadi lebih sulit. Hal ini membuat pemuda itu kesal, seolah sistem sengaja mengejeknya. Saat Dum bertanya-tanya tentang rencana pemuda itu, melihat bagaimana dia tidak beristirahat setelah jatuh, malaikat itu menunjukkan bahwa jalan aman pasti ada, karena hanya sebagian batu yang dipenuhi jebakan. Chen Ji tidak mengerti mengapa permainan menjadi begitu menantang setelah tingkat kesulitannya meningkat. Dengan itu, pemuda itu menyerbu untuk percobaan kedua. Baik Dum maupun Lai Mengfen terkejut dan tertarik melihat sang protagonis sekali lagi menuju jebakan yang telah melukainya. Begitu dia menyentuh batu itu, pemuda itu mendapati dirinya terlontar dari gunung sekali lagi oleh semburan lava, membuatnya jatuh lagi ke tanah. Dengan begitu, Chen Ji memutuskan untuk mengulangi prosedur yang sama. Dan dia terus-menerus memicu jebakan yang sama berulang kali. Tapi dia masih belum puas, yang membuat malaikat itu penasaran. Ini membuat Dum berspekulasi bahwa pemuda itu senang merasakan sakit. Sementara Lai menduga bahwa dia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Si protagonis terbaring terbakar di tanah. Sistem kemudian memberitahunya bahwa mereka yang bertahan dari letusan api 10 kali akan memperoleh pencapaian khusus, dan karena pahlawan kita adalah kelas Starlight, dia memperoleh aura resistensi api. Chen Ji sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan kemampuan yang dia buat untuk melewati level ini, yang memberinya 200 poin resistensi api. Sang protagonis kemudian menoleh ke sekutunya dan menegaskan bahwa tidak perlu perencanaan. Kini dibutuhkan karena dia akan membawa mereka ke lapisan ketiga. Setelah beberapa waktu, saat mereka bertiga mendaki bersama, seorang pahlawan menyarankan sekutunya untuk menjaga jarak dan mengubah jalur mereka setelah setiap jebakan. Namun mereka berdua merasa khawatir, karena ini adalah rute jebakan dari sebelumnya. Membuat para malaikat berspekulasi bahwa ini bukanlah kecelakaan. Saat dia mengaktifkan kekuatan barunya, Chen Ji meyakinkan mereka berdua bahwa dia sudah memikirkan semuanya. Kali ini, protagonis tersenyum lebar saat dia mengaktifkan jebakan itu. Melihat bagaimana jebakan itu meledak di wajahnya, Dum menjadi khawatir tentang temannya.
Tetapi Chen Ji tetap tenang dan bahkan menggambarkan magma mendidih bertekanan tinggi itu. Seperti air hangat yang lembut. Membuat Doom terkejut dan berjalan terpincang-pincang menyadari bahwa itu adalah keterampilan resistensi. Yang memblokir kerusakan tetapi tidak rasa sakit, membuat Chen Ji tampak tidak egois di matanya. Dengan kekebalan di tangannya, protagonis kita yakin akan mencapai lapisan terakhir. Sementara itu, di level terakhir alam rahasia, para malaikat yang berjuang terpesona oleh kekuatan monster dan bahkan berspekulasi bahwa dia setidaknya berada di peringkat esensi. Tepat saat itu, penghalang retak. Malaikat itu mendesak sekutunya untuk bertahan karena orang yang membantai monster di lapisan pertama pasti adalah malaikat yang kuat, yang berarti bahwa mereka hanya perlu bertahan sampai kedatangannya. Monster itu kemudian dengan gembira mengungkapkan kepada mereka bahwa orang yang menaklukkan lapisan pertama sebenarnya berasal dari klan saingan. Dengan begitu, monster itu membuat mereka memilih antara mati di tangannya atau di tangan para iblis. Membuat para malaikat panik saat mereka meminta instruksi kepada ksatria. Malaikat itu kemudian menegaskan bahwa terlepas dari siapa yang memasuki lapisan ini, dia akan membiarkan mereka melarikan diri dengan memainkan pengorbanan. Tepat saat itu, pahlawan kita selesai mendaki. Protagonis akhirnya mencapai lapisan terakhir, dan begitulah dia membuka pintu raksasa itu. Begitu dia melakukannya, kepalanya langsung dihantam proyektil super cepat. Pahlawan kita mengenalinya sebagai bulu penyesatan. Kemampuan milik Dewa Malaikat yang bisa mengutuk target dengan seluruh nilai kebencian untuk sementara waktu. Dengan itu, raksasa itu menoleh ke pahlawan kita, mengenalinya sebagai pembunuh budaknya. Lalu ia mencabut pedang raksasa dari intinya, sebelum menyerbu pemuda itu untuk menghabisinya. Melihat monster itu menyerbunya langsung, Kenji sadar bahwa ia telah dibodohi. Maka, dia dan kedua sekutunya bergabung untuk menahan serangan raksasa itu. Gadis itu menegaskan bahwa dia dan para iblis tidak punya harapan sendirian. Lalu memanggil bangsanya sendiri untuk membantu. Dan sementara pemandangan para pendekar pedang itu masih belum menimbulkan pertanyaan di antara para malaikat, Kenji dan Mike menunjuk betapa bodohnya dia. Dengan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk kabur, meninggalkan gadis yang terkejut dan penasaran. Setelah keluar dari tempat itu, pemuda itu menegaskan bahwa dia harus mati menggantikan mereka. Sebelum menyegel pintu keluar dengan sihir es. Melihat ini, sang pahlawan menyadari bahwa para malaikat berencana meninggalkan mereka di sini bersama monster. Tak lama kemudian, malaikat itu bertanya kepada ksatria tentang alasan mereka tinggal. Lalu dia menjelaskan bagaimana mereka tidak punya cara untuk keluar dari tempat ini kecuali bosnya mati. Dan bagaimana mereka harus menunggu monster itu. Doom dan Lai Mengfen saling menghancurkan sebelum menghabisi mereka semua. Gedoran panik terdengar dari balik pintu. Raja Iblis mendesak malaikat itu untuk membuka pintu keluar karena dia sudah hampir mencapai batasnya. Tapi Lai Mengfen menjelaskan bagaimana segel es ini adalah teknik eksklusif dari klannya dan bagaimana kematian penggunanya adalah satu-satunya cara untuk mematahkannya dengan cepat. Monster itu mengungkapkan keinginannya untuk melihat berapa lama mereka bertiga bisa bertahan darinya. Doom lalu menyindir gadis itu tentang klan munafiknya karena bahkan siap untuk mengorbankan bangsanya sendiri. Mendengar ini, Lai Mengfen mengembangkan sayapnya dan menegaskan bahwa dia benar-benar tidak tahu penyebab kelakuan rekannya. Yakin bahwa karena kesalahannya, sudah menjadi kewajibannya untuk memperbaiki kesalahan ini. Sebelum menebas lengan atas monster itu. Dengan itu, si bersayap jatuh dari langit. Lai Mengfen menggunakan skill penghisap kehidupan bernama bulu membara yang akan membuat sayapnya terbakar dan memberinya kekuatan besar dengan imbalan nyawanya sendiri setelah sayapnya habis terbakar. Pahlawan kita menegaskan bahwa tidak perlu cara se-ekstrim itu. Tetapi Lai Mengfen menegaskan bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan bos yang kuat itu. Dan keluar dari wilayah kekuasaannya. Jadi sang penyihir menjelaskan bahwa dia sebenarnya tahu titik lemah monster itu, membuat malaikat dan iblis itu terkejut. Sang protagonis menjelaskan bahwa makhluk alam rahasia yang dulunya digunakan untuk menjaga artefak ilahi tertentu seharusnya memiliki keinginan dan pikiran mereka sendiri seiring berjalannya waktu. Saat si bos hampir selesai beregenerasi dan hendak memasuki fase kedua, pemuda itu menjelaskan bagaimana artefak itu biasanya melawan penjaganya yang berlawanan atribut. Yang dalam kasus ini adalah artefak ilahi di dalam tungku di belakang makhluk api itu. Sebelum menjelaskan bagaimana mereka bisa merasakan kekuatan besar item itu meskipun ada segel di antara mereka, sekali lagi membuatnya dipuji oleh Doom. Namun, pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang terlalu mengesankan untuk dimiliki karena sang protagonis adalah pencipta asli game ini. Setelah itu, makhluk api itu mulai mengutuk ketiga petarung karena menjerumuskannya ke dalam penderitaan. Sebelum memanggil bala bantuan, saat sistem memberitahu pahlawan kita bahwa bos yang marah telah memasuki tahap kedua, monster itu memerintahkan para anteknya untuk membunuh semua penyusup. Melihat ini,
Sang penyembuh meminta sekutunya untuk mengalihkan perhatian monster sementara dia mengambil artefak ilahi. Membuat Doom khawatir. Jadi sang protagonis meminta si merah untuk percaya karena resistansi apinya seharusnya memungkinkannya untuk melewati lava di dalam tungku. Dengan itu, mereka bertiga mempersiapkan diri untuk pertempuran dahsyat. Dengan itu, kedua belah pihak langsung saling menyerbu. Lai Menfeng bergegas menuju monster untuk membuka jalan bagi iblis dan manusia itu. Skill pedang malaikat agungnya membuka jalan dengan melenyapkan segala sesuatu di jalurnya. Sambil mendesak mereka berdua untuk bergegas, maka sang penyembuh dan komandan iblis itu bergegas menuju tungku. Setelah menebak rencana mereka, bos itu memutuskan untuk menyerang pahlawan kita demi mencegah kekalahannya sendiri. Namun, yang mengejutkan pahlawan kita, Doom mencegat monster itu sebelum menggunakan demonisasinya. Dan setelah memastikan dia akan baik-baik saja, si merah menyerahkan artefak itu ke tangan pahlawan kita. Saat Doom mencapai lava, pemuda itu melompat ke udara dan mengaktifkan resistensi apinya. Sebelum menyelam ke dalam lava yang membara, sekutunya merasa lega melihatnya mencapai lava. Hati es hampir berada dalam jangkauan pahlawan kita. Ketika tiba-tiba bos yang marah itu mencelupkan tangannya ke dalam tungku untuk menarik keluar si manusia. Keselamatan hampir dalam genggamannya, tetapi sebagai balasannya, dia hampir dalam cengkeraman maut. Monster itu kemudian dengan ganas mengepalkan tinjunya. Dengan itu, bos merasa senang dan musuhnya dipenuhi ketakutan karena semua berspekulasi tentang kegagalan si penyembuh. Ketika tiba-tiba pemuda itu muncul dari lava dengan hati es, membekukan bos itu dan mencabut resistensinya selama 15 detik. Membuat sekutunya sangat gembira. Dengan itu, protagonis merasa lega. Ketika tiba-tiba skill cengkeraman malaikat merebut artefak itu dari tangannya. Bai Chong sangat senang melihat bahwa alam rahasia berisi artefak rahasia. Dan ketika ditanya oleh gadis itu untuk sebuah penjelasan, dia menegaskan bahwa kau akan mengantarkan hati es itu ke markas mereka. Lai Menfeng menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyangka akan bertemu bajingan seperti itu dengan pangkat bangsawan dari kubu malaikat yang benar. Doom menegaskan agar dia berhenti mengomel dan mulai memukuli. Maka malaikat dan iblis menyerbu si pencuri, membuatnya terhibur. Saat dia mengaktifkan hati es, Bai Chong mengingatkan mereka bahwa dia sekarang memiliki artefak ilahi. Membuat mereka berdua membeku dan tidak bisa bergerak. Melihat bagaimana kedua petarung hebat itu bukan tandingannya, pemuda itu tertawa histeris, menganggap dirinya telah menjadi malaikat terkuat. Saat itu, pahlawan kita mendekati si pencuri dan menegaskan bahwa dia tidak memberinya izin untuk bermain dengan artefaknya. Bai Chong mengenali pahlawan kita sebagai sosok misterius dari dunia lain. Setelah menghela napas kecewa, pahlawan kita menegaskan bahwa para malaikat sangat berbeda dari rancangan mulia mereka. Itulah sebabnya dia akan tinggal bersama para iblis, menghindarkan mereka dari pengkhianatan. Melihat pemuda itu mengeluarkan pedang, para ksatria berspekulasi bahwa dia akan diserang secara langsung. Tapi saat dia berbalik, pemuda itu menegaskan bahwa dia bukanlah prioritas utamanya sekarang. Karena bos jauh lebih mendesak. Dengan itu, monster lava terbelah dua oleh tebasan api yang menggandakan kerusakan dan membatalkan resistensinya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Membuat para malaikat tercengang oleh kekuatannya. Bai Chong menghadiahinya dengan pencapaian musuh api dan magma, helm dan sarung tangan zirah. Bersama dengan penguasa magma sebagai hewan peliharaan karena menjadi yang pertama membunuhnya, membuatnya senang. Ini membuat marah malaikat itu karena dia berharap untuk secara pribadi membunuh penguasa lava saat dia melepaskan kekuatan hati es. Tepat pada saat itu, pemuda itu mengaktifkan zirah magmanya, tetapi mantra kuat itu sangat cepat menghasilkan ledakan instan. Tetapi pahlawan kita, yang baru saja melengkapinya tepat waktu, tidak terluka sedikitpun. Karena dia sekarang memakai 3 bagian set magma, yang akan memberikan kekuatan tergantung pada berapa banyak bagian yang dia miliki. Bai Chong mendesak anak buahnya untuk membantunya mengalahkan manusia itu sebelum dia memberikan harta alam itu kepada klan musuh. Sang pahlawan yang terhibur memutuskan untuk meniru sang ksatria dan memanggil bala bantuan sendiri. Dengan satu ketukan tongkatnya, protagonis memanggil penguasa magma yang baru saja meninggal, yang mampu menggunakan kepalan magma, dan meskipun kehilangan sebagian besar kekuatannya, kekuatan itu menjadi 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Kehadiran hewan peliharaan pahlawan kita yang terlahir kembali mendesak para malaikat untuk menggunakan penghalang pertahanan mereka. Para malaikat berjuang untuk menahan serangan itu. Tetapi melihat penghalang mereka membuat sang pahlawan menyadari mengapa mereka bisa menahan bos itu begitu lama dan menunjukkan bagaimana itu tidak berpengaruh padanya saat dia menggunakan perisai api. Yang setelah terpengaruh oleh gangguan, memungkinkan pengguna untuk memberikan sejumlah besar kerusakan api pada unit teman, meninggalkan mereka kebingungan dalam kesakitan. Setelah mengalami kekuatan orang luar itu, sang ksatria memutuskan untuk menggunakan hati esnya untuk dengan cepat mengakhirinya.
ketika tiba-tiba dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak oleh Modified Controlled Dispel yang menahan sekutu selama 10 detik. Dengan itu, artefak suci malaikat itu direbut. Protagonis, yang dengan cepat membebaskan sekutunya dari es, mulai berpikir betapa mudahnya baginya untuk melawan para malaikat dengan keterampilan rusaknya. Setelah dibebaskan, si merah yang marah bertekad untuk membantai para malaikat tak tahu malu itu. Dan dia menyerbu sang ksatria untuk mengakhiri hidupnya, hanya untuk dihalangi oleh gadis itu. Iblis yang marah itu terkejut melihatnya membela kaumnya meskipun tindakannya. Lai Mengfen menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya untuknya, karena tetua klan mereka yang melarikan diri di awal pasti menunggu di pintu keluar alam rahasia yang telah berubah. Menegaskan bahwa pertempuran habis-habisan akan terjadi antara kedua klan jika sang ksatria dan anak buahnya dibantai tanpa ampun. Mendengar itu, sang pahlawan setuju mengampuni para malaikat, tapi memutuskan untuk mengajukan 2 syarat yang membuat si gadis penasaran. Setelah memikirkan bagaimana murid pendekar pedang suci benar tentang pertumpahan darah ini, sang pahlawan sadar bahwa dia tak ingin bergabung atau melawan klan malaikat. Maka ia mengajukan kematian sang ksatria sebagai syarat pertama, menyatakan bahwa kubu malaikat yang harus menanganinya, yang disetujui si gadis. Melihat betapa tercelanya kejahatannya, sang pahlawan lalu memutuskan untuk mengajukan syarat keduanya, menyatakan bahwa dia menginginkan Lai Mengfen, yang membuatnya terkejut dengan wajah memerah. Sementara itu, si tua meyakinkan pasukannya di gerbang bahwa tidak ada bahaya yang akan terjadi jika kerabat mereka muncul dari portal, tapi jika ternyata itu adalah iblis, mereka harus siap mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya. Tepat saat itu, semua prajurit terkejut ketika sebuah suara menjawab dari portal. Merasa tertantang oleh perintah malaikat, komandan pasukan Sucubus yang baru tiba merasa geli. Setelah ditegur oleh anak buahnya, sang Sucubus menegaskan bahwa kedua sepatunya tidak cukup untuk mereka bagi bersama. Tepat saat itu, salah satu malaikat berlutut dan mulai mengagumi sang jenderal. Ketika tiba-tiba prajurit lain terpesona oleh iblis itu, hal ini ditegur oleh sang tetua, yang menggunakan mantra pembubaran ilahinya untuk membebaskan anak buahnya sambil menjatuhkannya ke tanah. Ini membuat sang Sucubus menyindir kekejamannya terhadap bangsanya sendiri. Dengan itu, si tua memerintahkan para prajurit untuk memperkuat pikiran mereka dan bersiap dalam formasi untuk memurnikan sang Sucubus. Dengan itu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka, baptisan cahaya suci, yang merupakan serangan skala besar yang kekuatannya bergantung pada jumlah malaikat, dan sangat efektif melawan makhluk kegelapan. Maka, seberkas cahaya yang kuat mulai turun, menghantam Jenderal Iblis. Sucubus itu menunjukkan bagaimana para malaikat bahkan menggunakan cahaya ilahi untuk menghadapinya. Jadi, tetua itu menjelaskan bagaimana serangan ini dimaksudkan untuk membalas dendam saudara mereka yang gugur karena musuh tertentu dalam satu pukulan dan bahwa dia seharusnya sangat senang dibunuh olehnya. Namun, saat ketegangan mulai meningkat di antara kedua belah pihak, Heart of Ice tiba-tiba digunakan, melindungi Sucubus dari cahaya penyucian malaikat. Tabib telah tiba bersama dengan kedua sekutunya. Dengan itu, cuaca dingin menyelimuti para malaikat. Sang pahlawan segera pergi untuk memeriksa Sucubus, yang menegaskan bahwa para malaikat terlalu kuat untuknya, karena mereka bahkan mampu membakar sayapnya. Hal ini membuat protagonis marah karena para malaikat hampir membunuh anaknya. Sebagai senjata barunya yang menghancurkan artefak cahaya berbagi bersama dengan meningkatkan kerusakan pada para malaikat. Dengan itu, para malaikat mendapati diri mereka terperangkap dalam es, membuat gadis itu waspada. Maka, Lai Mengfen memohon kepada tabib untuk mengampuni mereka karena kematian mereka akan memicu konflik yang lebih besar antara malaikat dan iblis. Sang pahlawan setuju untuk melepaskan mereka hanya jika dia setuju untuk menandatangani gulungan di tangannya. Ini adalah kontrak emas yang akan sangat meningkatkan pengalaman miliknya, bersama dengan hadiah ruang bawah tanah, sementara juga menjadikan pahlawan kita satu-satunya yang dapat menikmatinya. Melihat bagaimana tetua itu berada di ambang kematian, malaikat itu tidak punya pilihan lain. Maka, seperti yang dijanjikan, saudara-saudaranya dibebaskan setelah menandatangani kontrak. Tetua itu mengenali pemuda itu sebagai orang yang membunuh malaikatnya yang jatuh dan bersumpah untuk membunuhnya dalam kemarahan, sebelum mendesak para gadis untuk kembali ke pihak mereka. Tepat saat itu, sebuah portal tiba-tiba terbuka di dekat tetua itu. Dari sana keluarlah ksatria babak belur yang memohon kepada orang tua itu untuk tidak mendengarkan. Gadis itu mengklaim bahwa dialah yang membantu para iblis mendapatkan es setelah jatuh cinta pada orang luar. Namun, Lai Mengfen menegaskan bahwa dialah satu-satunya pengkhianat ras mereka dan bertanggung jawab atas banyak sekali korban. Sementara Dune malah terhibur dengan konflik internal para malaikat itu. Saat iblis itu mencoba membujuknya untuk bergabung dengan mereka, gadis itu menjelaskan bahwa dia sudah mencoba melawan para iblis, dan hanya bersekutu
Dengan mereka karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan itu, gadis itu menegaskan akan segera menghukum mati sang kesatria. Dune mencoba untuk campur tangan, tapi dengan cepat dihentikan. Jagoan kita menegaskan bahwa mereka berhutang budi pada Lai Menfeng, yang membantu mereka melarikan diri, meskipun hubungan mereka buruk, dan sebaiknya mereka membiarkan para malaikat menghakimi kesatria itu. Karena menyakitinya akan merusak kepercayaan mereka. Namun, saat tetua itu mencoba berdebat, tiba-tiba petir menyambar dari langit. Untaian data mulai berjatuhan dari langit. Sang protagonis tercengang saat pohon dunia tiba-tiba muncul. Sementara itu, di kota C di dunia nyata, seorang ilmuwan menyatakan bahwa mereka masih menganalisis kondisi fisik dan neurologis subjek tersebut, sementara di meja yang dingin, terbaring tubuh asli pahlawan kita yang tak sadarkan diri, yang permainannya akan segera diperbarui. Digital Arboretum, atau yang dikenal sebagai pohon dunia, adalah asal mula semua ras di dalam game, sekaligus menjadi pusatnya. Karena menyimpan data pemain dan setiap elemen game. Tapi pohon dunia itu seharusnya baru muncul jauh nanti. Semua orang merasa waspada saat pohon dunia mulai menyerap energi kehidupan mereka. Beberapa orang tidak dapat melarikan diri, seperti kesatria yang memohon untuk diselamatkan. Tepat saat itu, pedang skill para malaikat menebas lengannya, menyelamatkannya dari pohon itu. Sementara gadis itu menegaskan bahwa niatnya mulia, sang kesatria malah marah. Tetua itu meminta mereka untuk menghentikan perselisihan mereka, dan menegaskan kepada sang kesatria bahwa Lai Menfeng baru saja menyelamatkannya dari pohon dunia. Serta mereka harus memanggil masternya untuk mengendalikan situasi ini. Sang pahlawan tidak mengerti kemunculan tiba-tiba pohon itu, sementara Doom mendesaknya untuk melarikan diri. Sucubus itu memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Karena memikul asal-usul semua ras bukanlah tugas ringan, maka dibukalah dua portal yang berlawanan. Dari yang pertama keluarlah Ryan, sang pendekar pedang dari klan malaikat, dan dari yang kedua, Glus, sang cendekiawan bayangan. Sementara sang pahlawan mulai berpikir betapa terlalu dini bagi keduanya untuk berhadapan. Sistem menyatakan bahwa pohon itu pasti campur tangan dari luar. Itulah mengapa dia harus bertindak cepat. Dua raksasa dari pihak yang berlawanan mulai menggunakan Veil of Wildlife. Sebuah keterampilan yang membutuhkan campur tangan dari dua klan yang saling bertentangan. Yang dimaksudkan untuk menahan pohon itu dan memperbaikinya setelah selesai. Dengan itu, sang pahlawan meminta sekutunya untuk membantunya mencapai pohon itu sebelum terputus. Menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk detail. Saat dia mengaktifkan banyak keterampilan kecepatan untuk mencapai pohon itu, Doom dan Lai Menfeng merasa tertarik oleh pemuda yang menyerbu ke arah sesuatu yang tampak seperti kematian yang pasti. Sang cendekiawan bayangan memperhatikan mereka bertiga dan memutuskan untuk tidak ikut campur. Membuat pahlawan kita bersyukur karena NPC pintar seperti dia mudah diajak berunding. Ketika tiba-tiba sebuah pedang cahaya menghalangi jalan mereka. Ini adalah pendekar pedang yang tidak masuk akal, yang menggunakan keterampilannya Sword Body Doppelganger. Yang memanggil klon energi yang hampir sekuat tubuh utama selama 10 menit. Sang protagonis mendesak Lai Menfeng untuk membuka jalan. Maka gadis itu meminta maaf kepada gurunya, sebelum menyerbu klonnya. Melenyapkannya dalam satu tusukan. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya bisa memasuki penghalang. Mempertemukan mereka berhadapan langsung dengan pohon dunia. Yang mengejutkan para malaikat dan iblis, pemuda itu dengan cepat melakukan kontak dengannya. Sistem mendesaknya untuk mencoba mencapai dunia nyata, karena dia berharap untuk membuat pihak luar sadar akan situasinya. Dengan itu, cahaya terang terjadi. Begitu berada di dalam pusat game, pemuda itu mencoba menghubungi para ilmuwan. Menanyakan alasan di balik penjara virtualnya itu. Tepat saat itu, hitungan mundur pembaruan dimulai. Saat gelombang data menyerang pemuda itu, sistem mengonfirmasi bahwa ia menemukan orang asing yang tinggal di luar. Pembaruan akan memprioritaskan penghapusan gangguan misterius itu, dan setelah dihilangkan, pemuda itu merasa waspada. Saat hitungan mundur mencapai 0, pemuda itu sepertinya menemukan sesuatu. Dengan begitu, dunia beta berakhir seiring pembaruan game. Seorang pria memasuki ruangan menanyakan kabar terbaru, jadi para ilmuwan menjelaskan kepada Tuan Wang bahwa terlepas dari upaya mereka tidak dapat menghubungi Chen Ji, yang mungkin tidak akan pernah bangun setelah pembaruan. Awalnya, Wang tampak khawatir dengan tidurnya temannya, tetapi kenyataannya, dia sangat gembira atas kesempatan untuk mendapatkan kekayaannya. Dengan itu, para ilmuwan memberitahu presiden bahwa para penemu ingin merilis server yang dia setujui. Tuan Wang kemudian menuntut untuk meningkatkan cooldown pohon dunia hingga maksimum, dan mencabut pengalaman para penguji beta sebelum melanjutkan. Dengan itu, dunia telah diatur ulang saat sebuah pukulan dahsyat muncul dari pohon dunia. Memukul mundur pahlawan kita dan membuat sekutunya khawatir padanya. Dimulailah penimpaan saat semua orang berhenti bergerak karena terkejutnya pahlawan kita. Sebelum mendarat di punggungnya, melihat bagaimana semua orang kehilangan gerakan,
Pemuda itu menyimpulkan bahwa ini adalah hasil dari penimpaan. Hal ini membuat Chen Ji sangat marah karena orang-orang di luar memulai ulang permainan dengan pikirannya. Terjebak di dalam, dan dia bergegas menuju pohon dunia. Namun melihat bagaimana dia tidak memiliki tingkat akses yang diperlukan untuk menggunakan pohon itu. Pemuda itu mulai berpikir bahwa dia akan tetap di sini selamanya. Tepat saat itu, sistem memintanya untuk tenang karena pemain seperti dia tidak memiliki level yang diperlukan untuk menggunakan pohon dunia. Chen Ji bertanya kepada sistem apakah dia bisa menggunakannya kembali setelah naik level. Tapi dia tidak yakin, menyatakan bahwa pengaturan ulang pohon itu tidak jelas dan pemain kehilangan pengalaman mereka. Sistem kemudian menjelaskan bahwa level maksimum bukan lagi 30, membuat NPC level 90 yang baru menjadi sangat sulit dihadapi di server resmi yang baru dibuka, sebelum menegaskan bahwa semua harus mulai bergerak karena pembaruan akhirnya selesai. Tepat saat itu, Rian menggunakan keterampilan level tingginya, Moonblade, yang mengirimkan gelombang seperti bulan yang kuat ke arah target. Namun sang cendekiawan dengan cepat menggunakan keterampilan pertahanannya yang menyerap dan mengarahkan ulang kerusakan untuk memblokir serangan menyelinap ini. Saat Moonblade menghancurkan tanah, ketegangan muncul di antara mereka berdua. Rian menunjukkan bagaimana kekuatan cendekiawan itu pasti juga telah ditingkatkan oleh pohon dunia. Tetapi iblis itu menegaskan bahwa ini bukanlah berkah, karena jelas telah membuka kekuatan mereka yang terantai. Doom dan Lai Mengfen tidak bisa menahan diri untuk tidak hancur oleh kekuatan mendadak dari kedua rival tersebut. Namun peningkatan kekuatan mendadak mereka bukanlah yang mengejutkan sang protagonis, melainkan fakta bahwa mereka bertiga telah mengalami kemunduran yang parah. Setelah meminta penjelasan kepada sistem, dinyatakan bahwa pengaturan ulang pengalaman yang menargetkan pemain beta juga memengaruhi mereka berdua karena berada di dekatnya. Chen Ji kemudian mulai memikirkan bagaimana NPC ini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Sementara teman manusianya telah meninggalkannya demi memuaskan keserakahannya sendiri. Tepat saat itu, pemuda itu punya ide dan merasa lega setelah memeriksa inventarisnya dan menemukan semua barang yang dia peroleh selama pengujian beta. Tetapi tepat saat itu dia menyadari bahwa dia memiliki peralatan tingkat oranye bernama dadu oktagonal bercahaya yang lebih langka dari hati es dan yang akan tetap bersamanya selamanya setelah dibuka di level 13. Saat Chen Ji memberitahu timnya tentang penemuannya, sistem menegaskan bahwa dia akan mempertahankan semua miliknya dan bahkan mendapatkan item terikat jiwa, sebuah item unik dari jenisnya. Melihat betapa linglungnya mereka bertiga, Ksatria level 25 itu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan membunuh gadis itu. Karena akan lebih mudah menjebaknya atas kejahatannya. Dan dia pun menyerang gadis itu dengan keahliannya, Sacred Blade Slice, yang memberinya bilah es. Lai Mengfen menghindari pukulan fatal, gadis yang terluka itu meminta penjelasan, jadi Bai Chong, yang teorinya baru saja terkonfirmasi, menegaskan bahwa alasannya sederhana saja. Saat dia menegaskan bahwa dia ingin gadis itu mati, dia menyadari bahwa dia berencana untuk menjatuhkan mereka bersamanya saat dia menggunakan hukuman suci abadi, yang menggunakan tubuhnya untuk memberikan serangan yang kuat. Sang pahlawan meminta sekutunya untuk berpegangan padanya karena mereka harus menjauh dari malaikat itu terlebih dahulu. Dan sang penyembuh menggunakan keterampilan pendeta, Vanishing Act, yang membuat pengguna dan partainya tidak terlihat dan memungkinkan mereka melarikan diri dari musuh dengan cepat. Namun, karena bug, keterampilan itu bermutasi, meledakkan aura pihak pengguna sambil memperpendek jarak antara mereka dan musuh. Hal ini membuat malaikat dan iblis itu tercengang dengan kemampuan sang penyembuh. Bai Chong tidak bisa mempercayainya. Saat yang tak tergores berubah, dia memerintahkan ksatria yang batuk darah itu untuk tidak main-main dengannya. Sistem kemudian menegaskan bahwa karena bug tersebut, dua ledakan bertabrakan, yang menyebabkan kematian Bai Chong. Hal ini membuat pahlawan kita khawatir karena dia hanya bertujuan untuk meningkatkan silumannya. Namun seorang malaikat baru saja kehilangan nyawanya di kakinya di depan dua petinggi itu. Dengan itu, mereka berdua menyerangnya. Dan sementara Rian menjadikan pemuda itu target balas dendamnya, sang cendekiawan bertujuan untuk mengubahnya menjadi subjek uji coba sendiri. Orang tua itu kemudian menuduh pemuda itu membunuh malaikat-malaikatnya. Tetapi gadis itu menegaskan bahwa hanya sang ksatria yang bersalah. Saat itu, Chen Ji memperhatikan bahwa Rian menyerangnya sambil melantunkan mantranya, melepaskan jurus penghakiman malaikat yang menghakimi target atas perbuatan jahatnya. Berdasarkan ingatannya dan juga melemahkan malaikat serta menangkap jiwa iblis saat malapetaka mulai bersinar, sang cendekiawan telah menggunakan kekuatan khusus iblisnya untuk melindungi malapetaka dari penghakiman. Iblis itu kemudian menyadari bahwa ketiga lainnya tidak dipanggil oleh keterampilan khusus iblisnya. Rian pun dibuat bingung saat ingatan para muridnya mengungkapkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan itu, mereka berdua selamat dari murka klan malaikat. Tapi efek keterampilan pendekar pedang belum selesai. Karena pahlawan kita dihadiahi pengalaman Bai Chong karena menyelamatkan gadis itu.
Tetapi penyerapan itu begitu cepat sehingga Chen-Ji berisiko meledak. Ini membuat pahlawan kita menderita kesakitan. Ini tidak meninggalkan pilihan lain bagi protagonis. Dan jadi dia menyerbu para malaikat yang mengira dia masih marah atas kesalahan penilaian mereka terhadapnya. Rian mencoba melindungi para malaikat sambil meminta maaf atas nama mereka, tetapi saat dia memukulnya, tabib menegaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Cura menggunakan bintang-bintang berkelap-kelip yang versi gelembungnya akan mentransfer kekuatan ke sekutu, memberi mereka sebagian kecil dari pengalaman yang diperoleh bersama dengan kekebalan terhadap efek musuh. Ini membuat para malaikat merasa segar kembali karena kekuatan mereka secara misterius meningkat. Tetapi juga tertarik karena protagonis yang seharusnya iblis mampu meminjamkan mereka sihirnya, tetapi yang paling penting memutuskan untuk membantu mereka. Ini membuat pendekar pedang dan orang tua itu ingat bagaimana seorang malaikat yang kuat pernah menyusup ke jajaran iblis untuk membersihkan mereka, membuat mereka berasumsi bahwa dia adalah orang yang sama. Begitu saja, Chen-Ji, yang nyaris lolos dari kematian karena ledakan, disalahartikan sebagai malaikat agung Michael. Para malaikat kemudian membungkuk dan menghormati atasan kita yang seharusnya meminta maaf atas dosa-dosa mereka sambil menawarkan tempat kembali di rumah mereka. Meninggalkan dia dengan rasa penasaran, tapi kebingungan dengan cepat tergantikan ketakutan karena aksinya menarik perhatian sang sarjana bayangan. Melihat pemanggilan itu tidak berpengaruh padanya, dia berasumsi pahlawan itu lebih hebat dari 8 iblis besar, atau hanya manusia biasa. Melihat bagaimana para malaikat memperlakukannya, dengan begitu, iblis kuat itu memutuskan bereksperimen pada spesimen aneh ini, sambil menegaskan pada Rian bahwa dia adalah bahan percobaannya. Begitu saja, para malaikat terperangkap dalam shadow trap, kemampuan yang akan menteleportasi semua target di dekatnya kemana saja. Pahlawan kita juga menemukan dirinya terbelenggu di shadow restraint, yang menahan target beserta separuh kekuatan sihirnya, mencegah penggunaan kemampuan terkuatnya. Pahlawan itu lalu mengagumi Doom, yang menyerbu Gloss demi menyelamatkannya. Namun dengan cepat kecewa melihat betapa mudahnya dia terpental. Saat mulai pergi, Gloss menegaskan akan bereksperimen pada pahlawan kita, yang sangat tahu metode favorit sang sarjana bayangan. Ini membuat Chen-Ji menyesal memberi iblis ini pikiran jahat seperti itu, dan sadar dia harus membebaskan diri dari Gloss yang dingin dan penuh perhitungan. Melihat iblis itu takkan berhenti sampai rasa penasarannya terpenuhi. Sang pahlawan menegaskan tak punya hal menarik untuk ditawarkan, selain rahasia pohon dunia yang akan dia ungkapkan jika dibebaskan. Karena obsesi sang sarjana bayangan hanya bisa dialihkan. Awalnya, sang pahlawan mengira Gloss termakan triknya, tapi nyatanya dia tak yakin protagonis itu punya pengetahuan tentang artefak suci itu. Chen-Ji menyiratkan bahwa setelah melakukan kontak dengannya, dia menyadari asal-usul kedua klan yang bersaing, beserta keberadaan tujuan ilahi yang hanya akan dia ungkapkan pada si penasaran setelah bebas. Dengan itu, Gloss melepaskan dirinya. Bintang hero menunjukkan item soulbound-nya pada iblis yang kagum, lalu tiba-tiba Chen-Ji mengaktifkan efek dadu itu, bikin Gloss kaget bukan main. Dengan begitu, pahlawan kita dapat efek lemparan acak, kebal terhadap bug, bisa meniru skill target di arena, dan memakainya sesuka hati selama 5 menit sekali sehari. Gokil, protagonis berhasil meniru skill iblis elit itu. Mantap, Gloss jadi bingung karena diserang dengan jurusnya sendiri. Apalagi ini versi upgrade dari dadu itu, wah kacau. Sarjana bayangan itu bingung, mana abis, skill pun ripe. Ampun, saat si pahlawan mendekat, meyakinkan takkan menyakiti asal nurut saja. Gloss mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia ini? Tak lama kemudian, yang duduk di singgasana bertanya kenapa Gloss telat. Menduga pasti ada hubungannya dengan masalah pohon dunia. Dia juga heran kenapa semua tiba-tiba naik level 90. Termasuk Raja Kerakusan Amon, Raja Iri Hati Marta, dan Raja Iri Hati Fakan. Wow, saat si telepati menawarkan diri untuk mengecek keadaan. Sebuah kehadiran menjelaskan bahwa ini semua karena dunia baru yang akan segera datang, sebelum menjelaskan bahwa banyak orang luar akan segera tiba, menyebarkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Waduh, tak lain adalah Chen-Ji yang datang bersama 3 iblis lainnya. Menyatakan ini bisa jadi kesempatan klan iblis untuk berjaya. Protagonis menambahkan bahwa kedatangan mereka juga akan mengungkap keberadaan alam rahasia baru, dan sumber daya alam itu akan jadi milik siapapun yang pertama masuk. Gloss selalu ditanya apakah pohon dunia punya anomali, yang langsung dibantah oleh sarjana bayangan itu. Si telepati kaget melihat iblis kecil itu ternyata tidak bohong. Maka, iblis White memutuskan turun tangan, menanyai si pahlawan, yang sepertinya mau membantu klan iblis melawan bangsanya sendiri. Aneh, Chen-Ji cepat-cepat menunjukkan item soulbound-nya sebagai bukti dia adalah utusan dari Raja Iblis sebelumnya, tapi tak satu pun Raja Iblis percaya padanya. Karena dia cuma level 13 menantang Raja Bayangan, mengklaim sebagai utusan Raja yang menghilang ribuan tahun lamanya.
Si Sucubus mendesak pemuda itu untuk melawan mereka dan pamerkan kekuatannya. Kemudian, Shadow menegaskan bahwa yang remuk oleh energinya itu tidak layak menjadi utusan penguasa mereka sebelumnya. Sebelum meremukkan tangannya dengan sepatu bot sambil menghinanya. Tapi, pahlawan kita tak akan ciut nyalinya hanya karena ini. Dia menggunakan Berserker Brawl demi membebaskan tangannya. Chen Ji lalu mulai mengumpulkan mana. Dengan itu, dia berhasil mengenakan armor magmanya. Sembari menyatakan bayangan itu akan tumbang dalam 5 menit. Padahal, pemuda itu cuma berani sesumbar karena durasi singkat dari item tingkat oranye. Shadow memutuskan untuk cepat menghabisi lawannya. Tapi saat dia mulai melantunkan mantranya, tiba-tiba pahlawan kita menggunakan Shadow Restraint. Si telepati kejut berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Tak percaya level 13 memiliki skill yang sama dengan Shadow Scholar. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan manuver lain. Dengan itu, iblis berbaju putih itu menggunakan mata kutukan. Walau tahu iblis itu mencoba menyeretnya ke dimensinya sendiri, pemuda itu sama sekali tak terkesan. Karena dia bisa menggunakan kekuatan dadunya untuk mereplikasi skill khusus ini. Pemandangan bentrokan dimensional itu membuat para Raja Iblis tercengang oleh kekuatan artefak itu. Jadi mereka semua memutuskan untuk pergi dan mencoba mencurinya. Dengan itu, pahlawan kita mendapati dirinya diserang oleh 3 Raja Iblis sekaligus. Pada saat yang sama, semua menyerbunya dengan skill hebat dan berniat merebut nyawanya. Tepat saat itu, Chen Ji teringat bahwa yang berpakaian putih itu bisa menyembunyikan diri sepenuhnya di dalam dimensinya. Dengan begitu, pemuda itu memutuskan untuk meniru skill dari 3 Raja Iblis lainnya. Chen Ji lalu menggunakan semua keahliannya itu untuk melawan para penyerang. Tetapi saat hitungan mundur dadu mencapai 0, Shadow berhasil menyelinap di belakang pahlawan kita. Dan setelah mencengkeram lehernya, si berpakaian putih itu sepenuhnya siap untuk mencabut nyawa si penyembuh. Tepat saat itu, pahlawan kita memanggil Lilith, yang sedang duduk di singgasana, dengan nama lengkapnya. Lilith, yang memisahkan mereka berdua, sekarang yakin bahwa pahlawan kita benar-benar kenalan raja masa lalu. Melihat bagaimana dia tahu bahwa penggunaan nama aslinya bisa memanggilnya. Setelah mengangkat dagu Chen Ji dengan jarinya, Lilith bertanya kepadanya tentang hadiah yang dia inginkan. Jadi dia mengklaim bahwa dia ingin mewarisi wasiat raja sebelumnya agar menawarkan kemakmuran kepada klannya, padahal sebenarnya dia hanya menginginkan klan iblis sebagai sekutu dan penyamaran jika uang menemukannya. Menurut pahlawan kita, invasi akan dimulai dari hutan kabut dalam waktu kurang dari sehari dengan portal yang muncul di altar klan Dian yang terbengkalai. Itulah sebabnya dia menyarankan Ratu untuk segera mempersiapkan pasukannya. Lilith kemudian menoleh ke para pengikutnya, menanyakan rencana untuk menghadapi para penjajah yang kuat. Shadow menyarankan pembentukan pasukan elit dari anggota terkuat dari masing-masing komando 7 pemimpin untuk meluncurkan banyak serangan kejutan dari lokasi yang berbeda. Tetapi 3 lainnya menjadi khawatir karena itu berarti pemimpin pasukan ini akan menerima bagian hadiah terbesar. Jadi mereka menentang rencana Shadow dan menegaskan bahwa setiap pasukan harus bekerja sendiri. Untuk efisiensi yang lebih besar, pahlawan kita berspekulasi bahwa presiden akan mengirim seorang pembunuh sebagai pemain untuk menghabisinya, dan karena dia tidak bisa menyembunyikan nama penggunanya dan musuhnya tidak dikenal. Chen Ji menyadari bahayanya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk meyakinkan Lilith untuk memberinya posisi militer sebagai baik juga menyamar sebagai NPC. Chen Ji kemudian menyaksikan keempat Raja Iblis Agung itu bertengkar seperti anak kecil. Sementara Glass bosan dan Sucubus terhibur, Doom sudah gatal ingin bertempur. Dengan itu, Lilith memutuskan untuk menghentikan tingkah kekanak-kanakan mereka sambil menjentikkan jarinya. Pertarungan tiba-tiba terganggu oleh portal yang muncul di atas kepala para iblis. Saat seekor anjing neraka berkepala 3 raksasa jatuh dari portal itu, Chen Ji tak bisa menahan diri untuk mengagumi pemanggilan mulus sang Ratu Iblis. Binatang buas itu kemudian mulai menyerang kedua Raja Iblis yang memohon penyelamatan. Kedua iblis lainnya mencoba melarikan diri dari monster raksasa itu. Meskipun mereka telah mati di dunia nyata, boneka ini akan diabadikan selamanya dalam game ini. Saat semua orang berlari menyelamatkan diri, pahlawan kita justru berdiri teguh. Chen Ji memerintahkan binatang itu untuk duduk, setelah mengenalinya sebagai Ares. Anjing itu segera patuh, membuatnya mendapat pujian dari majikan aslinya. Perintah pada binatang itu membuat Ratu Iblis terkesan. Sang penyembuh kemudian mengajukan diri sebagai pemimpin jajaran iblis karena semua raja memiliki status yang sama. Para raja tidak menyetujui ini. Tetapi Lilith dengan cepat setuju karena dia yang paling tahu tentang orang luar. Ia pun mendapatkan gelar baru sebagai komandan yang bisa ia gunakan sesukanya. Dengan itu, Ratu Iblis mulai mengancam jika Chen Ji berbohong. Dia akan mengeksekusinya secara pribadi, tetapi sang penyembuh menegaskan bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Akhirnya, pahlawan kita siap menghadapi Wang Tengru. Setelah itu, di hutan kabut, Doom bertanya kepada Chen Ji apakah ini benar-benar titik awal invasi. Karena tidak ada sesuatu yang aneh terjadi.
Dan tepat saat dia menegaskan itu, dia juga menegaskan bahwa portal akan segera muncul. Melihat bagaimana invasi sudah dekat, pusaran itu tiba-tiba muncul. Menurut sang protagonis, alam baru yang disebut desa pemula ini akan dimasuki oleh para petualang level 1. Tapi setelah keluar, mereka bahkan bisa menyaingi para iblis. Doom kemudian menyimpulkan bahwa tujuan utama mereka adalah melenyapkan para petualang selagi mereka masih lemah, selain menjara alam baru ini. Dengan semangat membara, iblis itu mengusulkan untuk menyerbu langsung, tapi saat itu juga pahlawan kita mengingatkan bahwa tak satu pun raja iblis lain yang tiba. Itulah sebabnya mereka harus menunggu. Semangat itu digantikan dengan keheningan canggung saat Doom kesulitan menjelaskan situasinya. Ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya anggota pasukan perlawanan. Doom menjelaskan bahwa raja-raja iblis lain menginginkan kehancuran si penyembuh. Dan karena dia manusia, tak ada iblis yang mau mengikutinya. Sebelum menjelaskan bagaimana semua bawahannya berbalik melawannya setelah dia kembali ke masa lalu, Chen Ji mencoba meyakinkannya, menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan levelnya di alam rahasia ini. Tepat saat itu, seseorang tiba. Para raja iblis, yang terkejut melihat pahlawan itu mengatakan yang sebenarnya. Memutuskan untuk menyerbu ke dalam alam itu dengan masing-masing mengandalkan pasukannya sendiri. Ini meyakinkan para iblis elit bahwa si penyembuh benar-benar dikirim oleh raja mereka sebelumnya. Namun Lilith masih tak percaya makhluk iblis tertinggi akan bergantung pada manusia. Menunjukkan bagaimana, meski begitu, Chen Ji tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan klan malaikat seperti Lai Mengfen, yang merasa terkejut oleh perkumpulan sihir iblis yang kuat. 1 jam sebelum semua itu terjadi, pahlawan menjelaskan bagaimana gurun liar paling tidak disukai oleh para pemain karena risikonya lebih besar dari keuntungannya, namun sempurna untuk memancing monster dengan ramuan. Dia kemudian menyuruh kelompoknya untuk berjalan di atas jejak kakinya agar tidak memicu jebakan pasir hisap. Saat gerombolan binatang buas raksasa muncul, pemuda itu menugaskan Doom untuk menjebak para monster, menghancurkan yang lemah sementara gadis itu menghabisi mereka semua, dan untuk memprioritaskan pengalaman daripada barang. Dengan itu, si merah mulai membuat hujan batu menghujani para monster. Saat pertanian terus berjalan, pahlawan kita terus mendapatkan pengalaman, ya kan? Dengan begitu, sang penyembuh melonjak dari level 13 ke 15, sementara sekutu level 16-nya menanyakan sisa strategi itu. Chen Ji mengungkapkan bahwa mereka akan menggunakan sesuatu bernama Match 3 Game, yang intinya membiarkan monster-monster kuat yang selamat saling bertarung sampai mati, demi mengurangi kesulitan dan meningkatkan efisiensi. Tepat saat itu, ramuan pemikat hancur, sangat membuat geram para binatang buas itu. Dengan begitu, Doom dan Chen Ji mulai lari tunggang langgang demi menyelamatkan diri. Tetapi sebelum monster-monster itu dapat menangkap mereka, Lai Mengfen mengangkat mereka ke udara, memungkinkan mereka untuk kabur. Dengan begitu, para monster dibiarkan saling bertarung. Itulah sebabnya sang protagonis menegaskan bahwa mereka akan menyebabkan pertempuran lain setelah yang ini berakhir dalam 10 menit. Maka, setelah pertandingan yang tak terhitung jumlahnya, banyak potongan peralatan berjatuhan. Pahlawan kita telah mencapai level 29, sementara sekutunya menembus level 30. Membuat mereka khawatir padanya. Tetapi Chen Ji meyakinkan mereka bahwa semuanya terkendali. Ketika tiba-tiba sesuatu yang besar telah tiba, pahlawan kita merasa senang melihat Nian penguasa pasir yang jahat level 30. Seekor ular raksasa penyebar penyakit yang terperangkap di gurun liar ini. Saat monster itu meluncurkan racunnya, pemuda itu memanggil hewan peliharaannya yang berapi-api untuk melindungi diri dari racun tersebut. Iblis magma kemudian mengepalkan tinjunya dan menyerang manusia saat tuannya menggunakan item terikat jiwanya. Saat ular itu mulai mengalahkan hewan peliharaan itu, pahlawan kita meniru sayap malaikat, yang sekarang yakin bahwa dia adalah malaikat agung Michael, yang tidak mengenali klan mereka. Doom Man merasa sangat gembira melihat pahlawan menggunakan keahliannya, perisai api. Saat dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk memberikan kerusakan yang tidak suci, Lai Mengfen berspekulasi bahwa pahlawan itu bertujuan untuk menghancurkan iblis dari dalam. Dengan begitu, sistem memuji pahlawan karena menjadi yang pertama membunuh ular itu, memungkinkannya untuk mencapai level 30 dan memberinya kulit baru dan staf taring ular. Sebuah peralatan tingkat hijau. Hal ini membuat pahlawan kita bingung, padahal seharusnya dia menerima kunci alam rahasia. Karena telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi yang pertama membunuh bos ini. Sistem kemudian menjelaskan bahwa game menganggap mereka sebagai NPC, dasar. Itulah sebabnya kunci Izira diberikan kepada guild kedua yang memenuhi persyaratan ini, yaitu guild Angin Menggigil. Dengan begitu, Angin Menggigil memperoleh kunci ini sekali lagi. Karena mereka adalah guild pertama dalam pengujian beta yang semua anggotanya mencapai level 30. Guild ini juga diam-diam disponsori oleh Wang Tengru. Para pemain ini mungkin lebih tahu tentang game daripada penciptanya sendiri.
Namun bagian yang paling menakutkan adalah mereka sudah bertemu dengannya di perusahaan. Dengan begitu, Chen Ji menyadari bahwa dia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Namun sekutunya tidak mengerti ketakutannya karena mereka menegaskan bahwa dia bisa mengandalkan mereka, lalu dia meraih bahu mereka, sebelum menyatakan bahwa mereka harus tetap berpegang pada rencananya. Kemudian, saat para pahlawan kita mulai memata-matai dua guild yang berlawanan, Chen Ji meminta kelompoknya untuk mengalihkan perhatian para pemain sementara dia mencuri kunci itu. Tetapi saat kedua guild mulai berkelahi, Doom menunjukkan bahwa tidak perlu bagi mereka untuk bertindak, membuat pahlawan kita sangat gembira. Seorang anggota dermawan tersembunyi meminta ketua guildnya untuk melarikan diri dengan kunci itu. Sementara dia menahan guild angin menggigil, Chen Ji kemudian menugaskan timnya untuk menggunakan tipu daya demi merebut kunci setelah mengejar dia. Setelah mengembangkan sayapnya, Lai Mengfen mengklaim bahwa dia akan membuka dunia dalam Aizera untuk para pemain jika dia memberinya kunci itu, tetapi tepat saat dia hendak menyerahkan artefak itu, kehadiran gelap yang kuat tiba-tiba mencurinya darinya. Orang ini menegaskan bahwa karena trik kecil protagonis, dia sekarang sadar bahwa adalah mungkin untuk menipu para pemain. Saat seorang anggota angin menggigil memasuki tempat kejadian, sang pahlawan, yang kesal dengan sihir darah Raja Iblis itu, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang gawat. Begitulah, sang pahlawan sekali lagi berhadapan muka dengan Jiang Heiyuan, yang mengira dia sudah tewas. Dasar keras kepala, si pemain lalu menyerbu dan teman sekelasnya dulu meminta maaf sambil mengatakan bahwa dia dibayar untuk membunuhnya. Ampun, deh, Chen Ji menangkis pedang itu dengan tongkatnya. Vampir itu kemudian menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan Presiden Jiang, mengingat klan iblis sekarang memiliki akses ke ruang bawah tanah tersembunyi. Begitulah, ruang bawah tanah tersembunyi Katedral Danau Karat telah diaktifkan, dan sistem membuat 3 pemain terkuat yang hadir memasukinya. Auto masuk. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini ideal untuk dijelajahi dan penuh dengan artefak spesial. Hadiahnya bikin ngiler. Saat dia memasuki peta tersembunyi, pahlawan kita akhirnya menyadari mengapa Wang selalu muncul saat Jiang Heiyuan mengganggunya. Oh, ternyata, kembali ke masa-masa SMA Chen Ji yang sulit. Sang tukang buli menegaskan bahwa dia hanya mengganggunya karena bakat luar biasanya yang menjengkelkan itu. Ealah, gitu doang, menurutnya, orang kaya punya sesuatu untuk diwarisi dan diperjuangkan. Sementara rakyat jelata seperti pahlawan kita akan berakhir menjilat sepatu seseorang. Pedih. Saat itu, Wang tiba dan mengatakan bahwa dia sudah mengadu ke guru. Sebelum membantu sang protagonis pergi. Sahabat sejati, kembali ke masa kini, saat Chen Ji menderita serangan di bahu oleh drone api. Sebuah suara bertanya kepadanya apakah dia tahu siapa yang memasang harga di kepalanya. Pahlawan kita kemudian meluncurkan mantra api yang dahsyat, yang menghasilkan ledakan besar saat benturan. Boom! Pemuda itu terkejut melihat bahwa pembunuh bayaran itu menggunakan burung berwajah hantu, yang merupakan item tidak bisa dihancurkan eksklusif untuk peta tersembunyi. Curang, saat sang protagonis melakukan yang terbaik untuk menghindari item itu, penggunanya memintanya untuk menangis dan berdarah saat dia merekam adegan itu atas perintah presiden. Parah nih orang. Chen Ji kemudian menanyai teman sekelasnya dulu tentang alasan Wang begitu membencinya. Tetapi si tukang buli itu menolak memberikan jawaban yang jelas. Ini memicu pemuda itu hingga berteriak, menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Wang Tengru seenaknya. Si tukang buli lalu menyuruh sang pahlawan untuk memohon ampun demi kelangsungan produksi, dan menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa mengampuninya, dia akan memberinya kematian yang cepat. Tanpa energi yang tersisa, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Chen Ji menawarkan untuk membayarnya 2 kali lipat harga yang diberikan oleh Wang, membuatnya menyadari bahwa targetnya sedang mencoba menyuapnya. Si penyembuh membenarkan, menyatakan bahwa penolakannya berarti dia menjadi pelayan teman sekelas selama mereka. Zhang menegaskan kepada sang pahlawan bahwa bahkan sahabatnya sendiri ingin dia mati. Ketika tiba-tiba seberkas cahaya menarik perhatiannya, si tukang buli mengambil kesempatan ini untuk menyelinapkan dronenya di belakang pemuda itu, menegaskan bahwa dia harus menerima nasibnya saja setelah menderita pengkhianatan seperti itu. Begitu saja, sebuah tembakan api mematikan diluncurkan ke arah pahlawan kita. Tak lama kemudian, si pembunuh bayaran mendapati dirinya di depan sebuah boneka saat datang untuk memeriksa mayatnya. Ini adalah item boneka kapas yang memungkinkan seseorang menciptakan ilusi dirinya sendiri, yang menghilang setelah terkena satu serangan. Saat dia mengaktifkan skill patroli, si pembunuh bayaran teringat betapa targetnya sangat akrab dengan peta ini dan item-itemnya. Setelah dengan cepat menemukan sang pahlawan, Zhang menggunakan gerbang jalan yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi di dalam peta rahasia ini, agar muncul tepat di depan target, yang menggunakan skill dunia terpisah untuk mendapatkan jarak. Saat si pembunuh terus menikmati perburuan, sang mangsa mulai mengeluh tentang dungeon ini yang memiliki terlalu banyak item.
Seolah-olah berurusan dengan drone yang tak terkalahkan saja belum cukup sulit. Saat pengejaran terus berlanjut, mereka berdua menemukan seorang Raja Iblis yang ditekan. Vampir itu mulai memohon bantuan pada manusia. Menyesali kebodohannya memasuki katedral terkutuk ini. Namun, sungguh tak terduga. Sang pembawa pesan malah kabur sambil berterima kasih karena dijadikan kambing hitam. Membuat si vampir menyangkal keberadaan tabib di depan sang pembunuh bayaran. Zhang kemudian menggunakan jurus penghancur bumi miliknya. Kekuatannya membuat Raja Iblis yang perkasa itu terkesima akan daya rusaknya. Namun, tepat sebelum pemain itu bisa menghabisi Raja Iblis, Chen Ji, yang menyelinap di belakangnya, memutuskan untuk memberinya balasan setimpal dengan meniru jurus penghancur buminya. Sebelum kemudian berteleportasi ke depan Raja Iblis. Dengan begitu, ledakan dahsyat itu pun terjadi. Sang pahlawan menegaskan bahwa kali ini dia akan menghadapi si penindas secara langsung. Tetapi Zhang tidak terkesan, karena dia yang abadi ini jauh lebih unggul daripada seseorang yang hanya bisa meniru kemampuan. Saat pertarungan terus berlanjut, Raja Iblis merasa tersentuh oleh manusia yang melindunginya dengan nyawanya. Chen Ji menegaskan bahwa dia tidak sama seperti dulu, yang dibenarkan oleh Zhang, yang menyatakan bahwa dia sekarang lebih terlihat seperti pengecut. Tepat pada saat itu, instrumen magis diaktifkan. Saat sang pahlawan berlari di antara mereka, sang protagonis kemudian dibuat bingung saat si penindas menunjukkan rasa iri Wang padanya. Dulu, ketika karya sang pahlawan memenangkan penghargaan adaptasi game paling berharga tahunan, Wang memuji si anak ajaib muda itu, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan nilainya mulai. Sekarang, Wang bahkan dulu membela pahlawan kita dan hak atas karyanya dari para pembeli kaya raya. Pemuda yang babak belur itu bahkan mengusulkan untuk memulai perusahaan dengan Chen Ji, di mana dia menangani pekerjaan sementara dia mengurus modal, daripada bergantung pada para penindas kaya. Belakangan, Wang lah yang mengusulkan kepada pahlawan kita untuk menguji gamenya sendiri. Membuatnya berpikir tentang bagaimana seharusnya persahabatan mereka bisa bertahan selamanya. Karena dia tampak seperti seseorang yang benar-benar ingin membantu. Namun kenyataannya, Wang ternyata seorang pengkhianat yang menunggu untuk melahap mangsanya. Tiba-tiba, pemuda itu tersentak dari lamunannya oleh sebuah tangan yang meraih. Setelah dicekik lehernya, si berandal menyindir sang pahlawan atas pahitnya pengkhianatan. Dengan begitu, Zhang memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya dibayar untuk melecehkan Chen Ji, dan majikannya tak lain adalah Wang Tangru. Dengan itu, si berandal memenggal kepala targetnya. Tapi kenyataannya, ini adalah item peta eksklusif bernama Bunga Kedengkian yang membunuh targetnya. Dengan satu serangan, yang telah ditempa dengan darah malaikat, si berandal merasa kesal karena bertemu dengan item ini sekali lagi. Dengan begitu, Zhang kehilangan salah satu dari banyak nyawanya. Pahlawan tersembunyi itu kemudian memutuskan untuk melanjutkan rencananya saat dia mulai melantunkan mantra. Begitu saja, instrumen membentuk rasi bintang Cancer, yang musiknya akan membangkitkan iblis masa lalu, Kain, yang membenci musik. Itulah sebabnya dia akan membutuhkan persembahan darah untuk menenangkan amarahnya. Peta tersembunyi ini digunakan oleh pendahulu Lilith untuk memenjarakan niat jahatnya agar tidak terdeteksi sebelum menghilang. Gagasan tentang ruang bawah tanah tersembunyi ini, yang diambil dan diperluas dari sebuah novel, tidak membuat sang abadi terkesan, karena dia menganggap dirinya sebagai dewa dalam game ini. Chen Ji merasa jengkel dengan klaim ini, karena Zhang berani menyebut dirinya dewa di dalam gamenya meskipun bertahun-tahun pelecehan yang dia timpakan padanya. Sang protagonis lebih dari bertekad untuk menyelesaikan masalah dengan Zhang menggunakan karya yang dia hina itu. Sementara itu, Raja Iblis tercengang oleh kehadiran mantan Raja Iblis. Karena itu berarti klaim si penyembuh untuk memanggilnya adalah kebenaran, ketika tiba-tiba Chen Ji membenturkan wajahnya ke batu. Menurut entitas ini, manusia tidak pantas melihat keilahian. Dan setelah mengenali si brengsek yang menghancurkan rumahnya, si jahat jadi bertekad untuk menghukumnya. Si pemain yang terhibur menyerbu raksasa itu, malah langsung dicengkeram. Dan diremukan di telapak tangannya, kehilangan satu nyawanya lagi, ampun. Mantan Raja Iblis itu lalu membanting si pemuda ke tanah, membunuhnya sekali lagi. Saat mencoba bangkit, Zhang menegaskan bahwa dia tak terkalahkan dalam game ini. Malah jadi sasaran skill mantan Raja Iblis. Zhang kesakitan saat petir mulai menusuknya. Dan pembantaian pun terus berlanjut saat si brengsek terus kehilangan nyawanya. Setelah mencapai 0, sistem mendesaknya untuk keluar dari game agar otaknya tidak rusak. Karena rasa sakitnya sudah terlalu parah, Chen Ji sekarang bertekad membuat musuh-musuhnya merasakan kobaran api neraka. Sementara itu, si penjahat yang menonton dari dunia nyata mulai mengutuk ketidakbecusan si brengsek. Saat itu, sang ilmuwan menjelaskan bahwa tubuh si tentara bayaran telah memasuki keadaan mirip dengan protagonis. Hanya saja pikiran Chen Ji masih berfungsi di dalam game. Bertekad untuk membunuh sang pencipta dengan segala cara, Presiden Wang segera meminta pemburu bayaran
Setelah menghancurkan perangkat tersebut, pahlawan kita merasa kecewa karena musuhnya telah menyaksikan seluruh adegan itu, yang hanya akan menumbuhkan obsesinya, memaksa si pemuda menghilang dari peta. Sementara itu, Doom menegaskan kepada para pemain bahwa mereka harus memberinya upeti tepat waktu. Sementara Raja Darah sangat gembira dengan harta yang diperoleh berkat pahlawan kita. Saat ditanya apakah dia menikmati harta, si vampir mengiyakan. Dengan itu, seorang pahlawan dengan wajah bengis bertanya apakah dia ingin pergi ke suatu tempat dengan kekayaan yang lebih banyak lagi, yang langsung diterima oleh si serakah. Melihat betapa terburu-burunya mereka, rupanya Raja Iblis memutuskan untuk menggunakan sesuatu selain darahnya, agar bisa menggunakan skill bakat Iblis Darah yang memungkinkan membuka portal. Saat para pahlawan kita pergi, para pemain yang dibebaskan merasa sangat gembira. Chen Ji menginginkan sesuatu di puncak menara ini. Tepat pada saat itu, Lai Mengfeng menggunakan perisai malaikatnya untuk melindungi kelompoknya dari asam yang berjatuhan. Karena mereka terlalu terpukau dengan jumlah musuhnya. Ini adalah dungeon instance level 40 bernama Abis Ksatria Putih. Yang dijaga oleh Azathoth, dia yang menjebak jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ji mencoba menghentikan Iblis Darah, yang menyerbu dan dibutakan oleh harta. Tetapi sudah terlambat karena dia sudah mengaktifkan dungeon itu. Dengan begitu, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Raja Iblis. Hanya agar Chen Ji turun tangan dan menyelamatkannya. Melihat tidak ada akhir dari para monster ini, sang pahlawan meminta kelompoknya untuk membantunya keluar dari situasi ini. Doom dan Lai Mengfeng dengan cepat setuju. Malaikat itu menganggap para monster ini lemah. Sementara Jun menemukan ini menjadi kesempatan sempurna baginya untuk menguji kekuatan. Barunya setelah naik level, Chen Ji kemudian menggunakan glitch untuk mengubah mantra penyembuhan musuh menjadi mantra penghisap darah yang menyembuhkan sekutu dengan menargetkan musuh. Merasakan tubuhnya meluap dengan energi, vampir itu memutuskan untuk melepaskan serangan yang kuat. Tebasannya begitu kuat hingga menembus para monster. Chen Ji kemudian mendesak kelompoknya untuk diam-diam bergegas ke puncak agar bos dungeon tetap tertidur, ketika tiba-tiba pahlawan kita melihat kabut hijau muncul. Membuatnya waspada. Ini disebabkan oleh tidurnya Azathoth, makhluk kegelapan dan kehampaan. Dan begitu dia bangun, Abis Ksatria Putih akan terjerumus ke dalam kekacauan. Penyihir di depan entitas itu mengungkapkan rasa jijiknya karena memiliki banyak wajah. Bos dungeon itu ingin membunuhnya karena telah mengganggu tidurnya. Ini tak lain adalah Hearts, penyihir level 35 yang mengabdi pada Dewa Bulan. Menggunakan kekuatannya untuk meniru semua skill yang ada, berani menantang monster itu untuk menyerangnya. Monster itu langsung menyerangnya dengan cahaya kekacauannya. Namun dia tetap tenang saat memanggil penjaga bulan, yang dengan santai menelan serangan itu setelah melahap sinar tersebut. Dewa Bulan menciptakan kartu Hearts baru bernama Chaos Moon yang menampilkan makhluk itu sebagai proyeksi makhluk ilahi dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan versi modifikasi dari skillnya. Melihat bagaimana makhluk itu tidak benar-benar ilahi membuat sang penyihir mengejek bos dungeon itu. Hal ini memicu amarah monster itu yang bersumpah untuk membunuhnya karena kelancangan ini. Tetapi sang penyihir tetap tenang saat menantangnya untuk mengalahkannya. Dengan itu, mereka berdua bentrok sekali lagi. Hearts, yang terkejut melihat betapa banyak yang ditawarkan dungeon ini, menegaskan bahwa yang ia layani sangat mendambakan esensi monster itu. Saat pertarungan terus berlangsung, puing-puing mulai berjatuhan dari langit-langit. Hampir menghancurkan pahlawan kita, yang merasa kesal oleh siapapun yang telah memicu kabut bos itu. Pemuda itu kemudian merasakan kehadiran mengintai di belakang punggungnya, jadi dia dengan cepat menghilangkannya. Lai Mengfen dan dua Raja Iblis mendapati diri mereka tersesat dalam kabut. Tidak dapat menemukan sekutu mereka, ketika tiba-tiba Iblis Api dan Darah mendapati diri mereka diserang. Namun kenyataannya, ini adalah efek dari kabut yang mempermainkan pikiran mereka, membuat masing-masing menganggap yang lain sebagai musuh. Pahlawan itu merasa waspada, melihat bagaimana kabut ini melindungi bos dan anak buahnya sambil membahayakan mereka. Mendesaknya untuk keluar dari sana dengan segala cara. Saat itu, Chen Ji mendengar suara seseorang yang melihatnya dan menegaskan kepada wakil presiden bahwa dia pasti target yang ditugaskan kepada mereka. Suara itu sepertinya berasal dari lantai bawah. Sekelompok pemain menyerbu pahlawan kita setelah akhirnya menemukannya. Sang pahlawan terkejut karena tidak menyangka Guild Angin Beku akan ikut campur. Chen Ji bertekad mendapatkan harta karun penjara bawah tanah itu sebelum para tamu tak diundang itu datang, agar tak terjebak dalam situasi sulit. Benda yang dimaksud adalah mata kekacauan yang memungkinkan seseorang menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depannya, membuat waktu tak berarti, karena itulah sumbernya. Sang ketua menyuruh pasukannya membunuh monster sebelum si jantung, agar mereka bisa mendapatkan semua harta karun itu. Chen Ji kemudian menyadari bahwa para pemain itu terlindung dari kabut berkat lampu yang mereka miliki. Dia harus mencurinya dengan segala cara, karena nyawa sekutunya terancam. Saat dia menyerbu musuh,
salah seorang pemain menyadari bahwa dia mengincar lampu mereka. Dan mereka pun segera menyiapkan senjata. Namun, semuanya sudah terlambat. Sang pahlawan telah menggunakan skill cahaya pemurnian pada mereka, yang menyembuhkan seluruh kelompok dari efek negatif apapun. Namun, karena buff itu, mantra penyembuhan malah menjerumuskan kelompok itu ke dalam kekacauan. Memungkinkan penggunanya berhasil mencuri lampu itu. Cahaya itu tak lain adalah lampu Elwing Suci yang melindungi semua yang berada. Di bawah cahayanya dari kabut yang digunakan pahlawan kita untuk membangunkan sekutu-sekutunya yang tertidur. Han terbangun, si rewel tak bisa menahan kekagumannya. Berspekulasi bahwa dia benar-benar malaikat agung yang membimbing jiwa-jiwa yang hilang. Tepat saat itu, ledakan dahsyat terjadi di lantai atas. Seorang penyihir di atas bulu raksasa muncul dari debu. Si jantung terbang menjauh dari monster berkepala 4 itu. Tepat saat itu, sesosok tubuh muncul di matanya. Raja Iblis Kehancuran mendesak monster itu untuk membunuh atau membebaskannya. Karena dia dan keturunannya tidak akan pernah berlutut di hadapan dewa yang tidak dikenal. Begitu saja, tentakel merah muncul dari mata bos itu. Menjerumuskannya ke dalam rasa sakit yang mengerikan saat dia mengutuk semua musuhnya dengan kegelapan abadi. Dengan itu, Chen Ji mendesak kelompoknya untuk tidak melihat ke mata kiri monster itu karena bisa-bisa malah menjerumuskan mereka ke jurang kekacauan abadi.